Selamat datang di channel Novel Audioku. Terima kasih sudah mampir di channel Novel Audioku. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya. Untuk berkembangnya channel ini, channel Novel Audioku akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like dan komen ya. Serta bantu untuk share videonya. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel kekuatan Harvey York untuk bangkit bab 4901 sampai dengan bab 4925 bersama Novel Audioku. Selamat mendengarkan. Bab 4901. Sebelum Mandy Zimmer bisa berbicara, Lilian Yates dengan cepat berkata, "Putriku tidak bisa membiarkan bajingan ini datang ke sini. Pasti bajingan ini yang mengikutinya tanpa malu-malu." Jelas, Lilian Yates tidak ingin Bibi Wen membuat marah Mandy Zimmer. Bagaimana jika itu mempengaruhi Kencan Buta? Apa? Mandy tidak memanggilnya, dia mengikutinya dengan tamparan di wajah. "Kamu masih punya sesuatu untuk dimakan." Bibi Wen melompat-lompat marah saat ini. "Dasar bajingan. Kenapa kamu orang seperti itu? Sebagai laki-laki, Anda harus memahami posisi dan identitas Anda. Bukan penguntit yang tak tahu malu. Apakah kamu tidak tahu? Seekor burung pegar tidak pernah layak untuk seekor phoenix. Kodok tidak akan pernah makan daging angsa. Orang-orang sepertimu tidak berada di dunia yang sama dengan Mandy kita. Kamu terjerat dengan Mandy sekarang, apa yang ingin kamu lakukan? Biarkan aku memberitahumu, jika pernikahan kita rusak, aku akan mencekikmu sampai mati. Aku akan memberimu kesempatan sekarang, maukah kamu pergi? Jika Anda tidak pergi, saya akan melaporkan kepada petugas untuk menangkap Anda dan memberitahu Anda mengapa bunga itu begitu populer." Karena itu, Bibi Wen dengan arogan mengeluarkan ponselnya dan memutar 3 nomor. Harvey York menyesap dari cangkir teh dan berkata dengan ringan, "Reporter. Bawa aku pergi. Alasan apa? Alasan apa? Apakah saya tidak punya uang untuk membayar tagihan, atau apakah saya menabrak seseorang dan menghancurkan sesuatu? Kamu tidak membuka gedung merah ini. Aku bisa melakukan apapun yang aku mau, apakah itu ada hubungannya denganmu? Yoho, apalagi yang bisa kamu lakukan?" Bibi Wen mengejek Harvey York. "Jangan berpura-pura ada di sini. Jika bukan karena mengobrol dengan kami, maukah kamu minum secangkir teh ini di depanmu? Apakah menurutmu pelayan akan menjagamu? Sama seperti kamu sangat miskin, keamanan tidak mengusirmu secara langsung, itu sudah layak untuk penampilan terhormatmu." Bagi Bibi Wen, yang serakah terhadap orang miskin dan mencintai orang kaya, kawat gantung semacam ini adalah dosa asal. Sutra gantung, yang sebenarnya berpose seperti ini di depannya, tidak hanya bodoh dan sombong, tetapi juga meminta kesulitan dan kematian. Harvey York terlalu malas untuk memperhatikan jalang ini, tetapi berkata dengan ringan, "Pergi. Bajingan, apakah kamu berdebat denganku?" Bibi Wen marah. "Aku akan memanggil keamanan sekarang, dan aku akan melihat bagaimana kamu bisa berpura-pura." Harvey York tersenyum, "Saya minum teh, Anda bilang saya membuat masalah. Oke, kalau begitu aku akan memberitahumu apa masalah sebenarnya." Sambil berbicara, Harvey York mengeluarkan setumpuk uang kertas dan melemparkannya ke meja untuk membayar tagihan, lalu dia berdiri dan berjalan di depan Mandy Zimmer. "Mandy, ayo pergi, aku akan mengajakmu makan malam. Besok, kita akan menikah lagi." Mandy Zimmer hendak berbicara, tetapi pada saat ini, suara langkah kaki datang dari luar. "Jadi, aku di sini secara tidak sengaja." Suara acuh tak acuh keluar, dengan sedikit senyuman yang bukan senyuman. "Atau, kamu, keluarga Jin di Mordu, bermain dengan keluarga Jinling Hoffman kita dari awal hingga akhir. Ini dosa besar." Mendengar suara tenang ini, ekspresi Lilian Yates dan Bibi Wen berubah. Wajah Simon Zimmer juga sangat sulit dilihat. Bahkan ekspresi Mandy Zimmer berubah. Hanya Harvey York yang berbalik dengan sikap gelap dan acuh tak acuh, dan bertemu dengan pria yang mengenakan busana Armani. Jinling, putra tertua dari keluarga Hoffman, Araceli Hoffman memiliki ekspresi pendiam di wajahnya saat ini, ekspresinya seperti senyuman tapi bukan senyuman. Masih bersama Novel Audioku, mari kita lanjutkan. Bab 4902. Kedua belah pihak saling memandang diam-diam, mata Harvey York sangat acuh tak acuh, dan mata Araceli Hoffman penuh dengan senyuman tetapi tidak tersenyum. Lilian Yates, Bibi Wen, dan yang lainnya menyapu pandangan mereka ke sekitar mereka berdua, dan kemudian lebih mencibir Harvey York. Araceli Hoffman mengenakan pakaian bermerek kelas atas, dan Harvey York mengenakan pakaian diskon dari kios pinggir jalan. Araceli Hoffman memiliki aura lingkaran kelas atas, dan Harvey York adalah orang biasa. Araceli Hoffman adalah putra tertua dari keluarga Jinling Hoffman, dengan status yang menonjol, dia adalah pemimpin di lingkaran teratas. Dan bagaimana dengan Harvey York? Mengandalkan identitas seorang ahli Feng Shui untuk menipu ini dan itu di Jinling, tampaknya dia telah menyentuh ambang kelas atas,
tetapi pada kenyataannya, dibandingkan dengan energi Araceli Hoffman, itu hanyalah cahaya kunang-kunang dan cahaya terang. Bulan. Pada saat ini, Lilian Yates dan yang lainnya sedikit cemberut. Entah, dari mana Harvey York berani menatap Araceli Hoffman. Pada saat ini, Bibi Wen buru-buru berkata, "Tuan Muda Hoffman, Anda datang tepat, ini adalah pengemudi keluarga Zimmer." Seorang pengemudi sebenarnya mencoba menyerang ide Nona Mandy Zimmer. Ini sama sekali tidak mengetahui superioritas dan inferioritas, tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Mandy Zimmer telah menjelaskan berulang kali bahwa dia memiliki kekasih, dan tidak mungkin baginya untuk makan daging angsa. Tapi bajingan ini tidak tahu malu. Diam. Araceli Hoffman berbicara dengan ringan. Sejauh pemahaman Harvey York yang bersangkutan, dia jauh di atas Bibi Wen dan lain-lain. Bagaimana dia bisa mendengarkan tikus-tikus ini mengomeli jalanan? Bibi Wen ditegur oleh Araceli Hoffman, dan suaranya tiba-tiba berhenti. Seluruh orang itu seperti ayam yang dicekik lehernya. Dia ingin berbicara tetapi tidak bisa berbicara. Itu sangat tidak nyaman. Di bawah aura kuat Araceli Hoffman, Lilian Yates, Simon Zimmer, Paola Jin, dan lainnya menggigil dan tidak berani berbicara. Hanya Mandy Zimmer yang berkata ringan, "Tuan Muda Hoffman, izinkan saya memperkenalkan Anda secara resmi. Ini Harvey York, mantan suami saya. Kami akan menikah lagi." Hal ini membuat mata Araceli Hoffman sedikit menyipit. Lilian Yates langsung murka, "Mandy, kapan aku setuju kamu menikah lagi? Ketika kamu melakukan ini, apakah kamu masih melihatku sebagai seorang ibu? Apakah kamu mencoba menjadi anak perempuan yang tidak berbakti dan marah padaku hidup-hidup? Sudah kubilang, aku berjanji padamu dan Harvey York untuk menikah lagi dengan bajingan ini, kecuali aku menjadi kuburan. Kamu tidak bisa melihat kandidat yang luar biasa seperti Tuan Muda Hoffman. Apakah kamu buta? Atau apakah kamu buta? Harvey York, kuperingatkan kau. Krek, kali ini Harvey York yang berbicara, langsung menghalangi kata-kata Lilian Yates, sangat marah hingga dia hampir memuntahkan seteguk darah tua. Tuan Muda York sangat berani. Melihat adegan ini, Araceli Hoffman tersenyum sedikit, dan kemudian berkata dengan penuh arti, "Kamu melewati Tuan Muda York beberapa kali, tetapi tidak ada kesempatan untuk mengobrol. Kurasa kita harus mengobrol dengan baik hari ini. Kurang tidak ada kesempatan lagi." Ketika kata-kata itu jatuh, Araceli Hoffman dengan santai menarik kursi dan duduk, mengeluarkan cerutu tipis dan menyalakannya, dan menatap Harvey York dengan kagum. "Apakah kamu mendengar itu? Tuan Muda Hoffman memintamu untuk mengobrol dengannya, kamu masih tidak berterima kasih untuk Dade. Kamu adalah bajingan yang tidak berguna dan Tuan Muda Hoffman dapat memberitahu kamu beberapa kata, ini adalah keberuntungan yang telah kamu kembangkan dalam dirimu. Seumur hidup." Paola Jin berkata dengan arogan. Harvey York tidak repot-repot memperhatikannya, tetapi duduk juga, menyipitkan mata ke arah Araceli Hoffman, dan berkata dengan ringan, "Aku benar-benar perlu mengobrol. Kalau tidak, benar-benar tidak ada peluang di masa depan." Araceli Hoffman tersenyum, "Tuan Muda York sangat percaya diri. Tapi kamu punya modal untuk percaya diri. Dengan Feng Shui satu tangan, tidak hanya memenangkan bantuan keluarga penggabung Jinling, tetapi juga dukungan dari 6 keluarga tersembunyi, dan bahkan mengambil kesempatan untuk mendapatkan token Kepala Desa Tianmen Barat Daya, dan sekarang identitasnya setara dengan Wakil Kepala Desa Tianmen Barat Daya di Jinling. Pintu. Masih bersama novel audioku, mari kita lanjutkan. Bab 4903, dengan identitas seperti itu, apalagi lingkaran Jinling, bahkan lingkaran Mordu dan lingkaran Wolsing, Anda harus memberi Anda sedikit wajah kurus. Orang biasa dapat mencapai ketinggian seperti itu dalam waktu singkat. Saya harus mengakui bahwa Anda sudah sedikit terampil. Mendengarkan kata-kata Araceli Hoffman, Mandy Zimmer tertegun sejenak, tetapi dia tidak menyangka bahwa Harvey York baru saja tiba di Jinling beberapa hari yang lalu, dan sudah meletakkan fondasi seperti itu. Bibi Wen dan Paola Jin juga saling memandang, mereka memandang rendah Harvey York, menantu dari rumah ke rumah, tetapi menilai dari beberapa kata Araceli Hoffman, mungkinkah Harvey York sangat bagus? Setidaknya lebih baik dari orang biasa. Lilian Yates juga terlihat aneh. Dia tahu sedikit tentang kemampuan menantu ini. Namun tak disangka, setelah ia datang ke Jinling, ia mampu mengelola jaringan dengan sangat baik. Namun, Lilian Yates secara alami tidak senang dengan Harvey York. Pada saat ini, bahkan jika Araceli Hoffman memuji Harvey York beberapa kali, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan tatapan jijik, "Tuan Hoffman, orang seperti Harvey York tidak memenuhi syarat untuk dibandingkan dengan Anda. Bagaimana apa yang disebut koneksi dan koneksinya dibandingkan dengan kelahiran bangsawan dari keluarga teratas keluarga Hoffman Anda? Apa yang disebut pencapaiannya bahkan kurang layak disebutkan di depanmu. Tuan Feng Shui yang mana? Penjabat kepala. Hanya saja seseorang memegangnya sekarang. Ketika nilai guna hilang suatu hari, dia akan menjadi sutra gantung lagi, dan kamu, Tuan Muda Keluarga Hoffman, akan selalu menjadi Tuan Muda Keluarga Hoffman." Araceli Hoffman menolak mengomentari pernyataan Lilian Yates. Dia hanya memandang Harvey York dengan setengah tersenyum, mengangkat bahu, dan berkata, "Jadi, Tuan Muda York,
Anda memang memiliki beberapa keterampilan. Tapi bertarunglah denganku, kamu tidak memenuhi syarat. Harvey York menyesap cangkir teh di depannya dan berkata dengan tenang, Tuan Muda Hoffman ada di lingkaran atas, dan dia terlahir sebagai bangsawan. Apa? Apakah Anda siap menakuti saya sampai mati? Tapi sebelum aku takut mati, aku penasaran. Tuan Muda Hoffman, Anda sangat baik, mungkinkah Anda adalah generasi muda pertama di negara H? Benarkah tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menempatkanmu di matamu? Mendengar kata-kata Harvey York, sebelum Araceli Hoffman dapat berbicara, Bibi Wen mencibir, Tuan Muda Hoffman tentu saja adalah orang nomor satu di generasi muda negara H. Bagaimana kamu bisa memahami ini sebagai katak di dasar sumur? Kamu bahkan tidak tahu seberapa kuat Tuan Muda Hoffman. Mendengar ini, Harvey York terlalu malas untuk menanggapi, tetapi menatap Araceli Hoffman dengan setengah tersenyum. Araceli Hoffman memadamkan cerutu di tangannya dengan penuh arti pada saat ini, dan kemudian berkata dengan sungguh-sungguh, agak berlebihan untuk mengatakan bahwa saya adalah orang pertama di generasi muda negara H. Namun, jika saya mengatakan bahwa saya adalah orang kedua di generasi muda negara H, hanya ada beberapa orang yang berani mengatakan bahwa mereka adalah yang pertama. Lilian Yates dan Bibi Wen tanpa sadar berkata, Tuan Muda Hoffman, Anda terlalu rendah hati. Harvey York mengangkat bahu dan memberi isyarat agar Anda terus meniup. Saya tahu putra tertua dari 10 keluarga teratas dan pangeran dari 5 klan kuno yang juga berbicara dengan rekan-rekan saya. Saya juga pada dasarnya tahu orang-orang kudus dan orang-orang kudus dari tempat-tempat suci seni bela diri utama. Orang-orang ini, masing-masing dari mereka sangat kuat dan memiliki fitur khusus mereka sendiri. Namun, saya tidak berpikir saya akan kalah dengan mereka. Araceli Hoffman memandang Harvey York dengan ekspresi misterius. Dapat dikatakan bahwa hanya ada 3 anak muda di seluruh generasi negara H, yang membuat saya merasa bahwa dia jauh lebih unggul dari saya, dan merupakan eksistensi yang juga perlu saya hormati. Karena itu, Araceli Hoffman menyesap cerutu lagi, dan kemudian terlihat misterius. Orang-orang ini, dengan pengetahuan Anda, mungkin belum pernah mendengar tentang mereka. Tapi mereka sebenarnya berdiri di puncak negara H. Masih bersama novel audioku, mari kita lanjutkan. Bab 4904 Harvey York meletakkan cangkir teh dan tidak menanggapi, tetapi mulai mengisi ulang tehnya sendiri. Dia akan pergi setelah minum teh. Kulit sapi Araceli Hoffman ini akan meledak ke langit, apa yang harus dibicarakan. Dia bahkan tidak repot-repot mendengarkan dia berpura-pura. Di sisi lain, Paola Jin bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan Muda Hoffman, siapa orang yang bisa memberimu tatapan tinggi? Yang lain juga menjadi tertarik satu persatu, ingin tahu siapa yang disebut Country Hapik yang bisa membuat Tuan Muda keluarga Hoffman memandang tinggi. Orang pertama, di usia muda, menyapu 5 kekuatan besar dan menciptakan kam pedang legendaris. Dan saya telah membangun kelompok triliunan dolar di luar negeri dengan tangan saya sendiri, dan saya akan menyelamatkan langit dengan kekuatan saya sendiri, sehingga saya akan berdiri di puncak dunia di negara H. Yang paling penting adalah ketika dia berada di puncaknya, dia mundur dengan berani, dan sejak itu dia disembunyikan dari dunia, hanya menyisakan legenda yang ditinggalkan oleh dunia. Dikatakan bahwa jika dia tidak pensiun, maka kepala sesepuh kementerian perang berikutnya pasti adalah dia. Bahkan bertahun-tahun kemudian, dia memenuhi syarat untuk bersaing dengan Ning Sao di posisi pemimpin. Araceli Hoffman tampak duduk tegak saat ini, dan mulai menunjukkan negara itu, dia adalah legenda kementerian perang, mitos hidup, kepala instruktur perkemahan pedang. Dia juga salah satu orang yang paling yakin dalam hidupku, Araceli Hoffman. Paola Jin mengangguk dengan penuh semangat ketika dia mendengar kata-kata, saya tahu, kepala instruktur sangat kuat. Jelas, bahkan jika dia tidak memiliki standar, dia telah mendengar 3 kata pertama dari kepala instruktur. Harvey York sedikit mengernyit, dan berkata dengan ringan, sekarang adalah zaman yang damai, dan seorang pensiunan seharusnya tidak. Dia selalu tidak terlalu tertarik dengan posisi kepala penatua Kementerian Perang, dan hanya berharap dunia bisa melupakannya. Hanya saja dia tidak berharap untuk pensiun untuk waktu yang lama, dan dunia masih menjadi legendanya. Nama keluarga adalah York, kamu bahkan tidak tahu apa yang diwakili oleh 3 kata, kepala instruktur. Melihat sikap Harvey York yang meremehkan, penilaian Araceli Hoffman terhadap Harvey York tiba-tiba sedikit turun di hatinya. Sebagai penduduk asli negara H, Anda tidak memahami pencapaian kepala instruktur, dan Anda tidak memahami kekuatan kepala instruktur. Itu hanya bisa berarti bahwa level Anda terlalu rendah, visi Anda terlalu sempit, dan kamu masih bangga padamu. Araceli Hoffman awalnya berpikir bahwa Harvey York memiliki beberapa kemampuan, tetapi sekarang tampaknya dia lebih seperti katak yang duduk di sumur dan mengamati langit. Aku akan memberitahumu tentang orang kedua, orang ini, yang pernah menjadi berita sebelumnya. Tuan Muda York, Anda seharusnya membaca beritanya. Dia adalah perwakilan dari aliansi bela diri negara H. Juga, dia memiliki nama keluarga yang sama denganmu, York. Araceli Hoffman menyebut orang kedua dengan ekspresi kagum. Perwakilan York ini sangat rendah hati, dan selalu menolak untuk mengungkapkan identitasnya di depan orang lain.
Tetapi siapapun yang telah membaca berita tahu bahwa dia seorang diri menjungkirbalikkan delegasi Tianzu Tianjiao dan memenangkan reputasi internasional untuk dunia seni bela diri negara hak kita. Yang paling penting adalah dia mengambil kesempatan ini untuk menjadikan Liga Aliansi Bela Diri Negara kita sebagai salah satu dari 5 anggota Dewan Permanen Liga Aliansi Bela Diri Internasional. Banyak orang tidak bisa melakukan hal semacam ini dalam hidup mereka yang ke-18. Aku malu pada diriku sendiri untuk ini. Harvey York tersenyum dan berkata dengan ringan, ya, kamu memang lebih rendah. Mendengar kata-kata Harvey York, Bibi Wen dan Paula Jin memutar mata mereka secara bersamaan. Beraninya Anda mengatakan bahwa Tuan Muda Hoffman lebih rendah, dari mana Anda mendapatkan wajah Anda? Dia tidak bisa, bukan? Orang-orang seperti Anda tidak memenuhi syarat untuk mendukung perwakilan York. Araceli Hoffman menyesap cerutu lagi, menghirup awan dan kabut, dan terus berkata dengan ringan, orang ketiga, meskipun reputasinya tidak sebesar dua yang pertama, tetapi saya paling mengaguminya. Dia Pangeran York dari Hong Kong yang berjudi Yaman. Kecemerlangannya terletak pada kenyataan bahwa dia adalah seorang pangeran yang diasingkan yang mampu membangun kelompok miliaran dolar di South Light sendiri, menjadikan keluarga York satu-satunya langit-langit di South Light. Nanti, dia lebih kuat lagi masuk ke Yaman Perjudian Hong Kong, yang mengubah Yaman Perjudian Hong Kong. Masih bersama novel audioku, mari kita lanjutkan. Bab 4905, perbuatannya bisa disebut Huang Pao plus tubuh, insiden Swan Woman. Pasti sosok yang heroik. Araceli Hoffman mengatakan ini sambil menghela nafas. Ketiga orang ini, saya tidak tahu siapa di antara Anda, perwakilan York dan Master York, yang Anda kenal. Bibi Wen dan Paula Jin keduanya meletakkan tangan mereka di dada mereka dan memandang Harvey York dengan jijik. Itu benar, tiga pria besar ini, Anda belum pernah mendengar tentang menantu laki-laki Anda, kan? Di sisi lain, Lilian Yates, Mandy Zimmer, dan Simon Zimmer semua saling memandang, ekspresi mereka sedikit aneh, dan mereka ragu-ragu. Jika mereka ingat dengan benar, Pangeran York ini, di sana, Araceli Hoffman terus menatap Harvey York dengan setengah tersenyum, dan berkata, saya tidak tahu apakah Anda, Tuan Muda York, memiliki pendapat tentang ketiga yang saya sebutkan. Ngomong-ngomong, dari ketiganya, dua juga bermarga York. Nama keluarga semua orang adalah York, mengapa jaraknya begitu besar? Setelah mengatakan itu, Araceli Hoffman tidak bisa menahan diri untuk tidak meremas cangkir tehnya. Di matanya, Harvey York tidak memenuhi syarat untuk dibandingkan dengannya. Terima kasih, Tuan Muda Hoffman, atas rangkuman Anda malam ini, sangat bermanfaat. Harvey York tersenyum. Tapi aku sedikit penasaran, apa gunanya meringkas ini, Tuan Muda Hoffman? Harvey York, tidakkah kamu mengerti? Wajah Bibi Wen tenggelam di satu sisi. Tuan Muda Hoffman memberitahu Anda bahwa hanya orang-orang seperti kepala instruktur, perwakilan York, dan Pangeran York yang memenuhi syarat untuk dibandingkan dengannya. Dan kamu, pembohong belaka. Kamu tidak pantas. Harvey York memandang Araceli Hoffman dan berkata ringan, benarkah? Ya, Araceli Hoffman berkata dengan enteng, saat ini dia sedang merokok cerutu dan bahkan tidak menatap Harvey York lagi. Kamu sangat bijaksana, berani, merasa benar sendiri, tapi itu saja. Harvey York berdiri, ekspresinya acuh tak acuh. Dibandingkan dengan mereka, kamu tidak layak. Dibandingkan denganku, kamu bahkan lebih tidak layak. Karena itu, Harvey York membawa Mandy Zimmer, yang terkejut, dan melangkah pergi. Penonton tercengang, tidak ada yang mengira Harvey York akan bisa mengatakan hal seperti itu dalam situasi seperti itu. Tidak ada yang mengira Harvey York benar-benar menarik Mandy Zimmer. Semua orang mengalami trans. Berbicara secara logis, bukankah Harvey York harus ketakutan dan merangkak pergi? Sekarang dia benar-benar mengambil tangan Mandy Zimmer dan pergi, dan mengatakan bahwa Araceli Hoffman tidak layak. Ini langsung menghancurkan wajah Araceli Hoffman. Lilian Yates dan Simon Zimmer ragu-ragu, kelopak mata mereka berkedut. Bibi Wen buru-buru bergegas ke sisi Araceli Hoffman, Tuan Hoffman, menantu ini adalah katak di dasar sumur. Dia bahkan tidak tahu berapa banyak orang yang Anda sebutkan lebih banyak daripada ternak. Jika Anda berubah menjadi seseorang dengan sedikit otak, kamu akan berlutut sekarang. Retak, cangkir teh pasir ungu di tangan Araceli Hoffman langsung dihancurkan olehnya saat ini. Araceli Hoffman menyipitkan mata pada sosok Harvey York dan Mandy Zimmer yang pergi, dan warna yang dalam melintas di matanya. Harvey York melakukan ini tidak hanya untuk tidak memberinya muka, tetapi juga untuk menamparkan wajahnya. Di luar gedung merah, jalan setapak di tepi sungai. Harvey York dan Mandy Zimmer berjalan beriringan, saling diam. Apakah kamu tahu bahwa kali ini kamu benar-benar menyinggung keluarga Hoffman dan keluarga Jin sampai mati? Mandy Zimmer tidak melepaskannya, tetapi tampak khawatir. Pernikahan keluarga Hoffman dan keluarga Jin adalah pertukaran minat antara 10 keluarga teratas. Meskipun tujuan pribadi Araceli Hoffman disertakan, tetapi pernikahan antara dua keluarga hancur karena Anda, konsekuensinya benar-benar bencana. Jadi, setelah kejadian ini, Araceli Hoffman pasti akan berusaha keras untuk mengambil tindakan terhadap Anda.
Melihat wanita yang khawatir, Harvey York berkata dengan ringan, "Aku tahu." Masih bersama novel audioku, mari kita lanjutkan. Bab 4906, Anda tahu. Apa yang Anda tahu? Kata Mandy Zimmer dengan marah. Araceli Hoffman adalah putra tertua dari keluarga Hoffman. Selain itu, dia mungkin putra tertua dari keluarga Leduk, Jonathan Leduk, yang merupakan saudara angkat, dan hubungan itu tidak dapat diubah. Apakah kamu tahu siapa Jonathan Leduk? Putra yang memiliki kepala pemimpin besar, jika dia berada di dinasti feodal, maka dia adalah pangeran. Kamu menyinggung saudara lelaki pangeran, dan kamu bilang kamu tahu. Harvey York tersenyum ringan, dengan senyum main-main, dinasti Kepang telah punah selama ratusan tahun. Tidak ada yang namanya pangeran atau putri. Bahkan jika kamu tidak mengatakan Jonathan Leduk, apakah kamu tahu bahwa keluarga Jinling Hoffman adalah satu-satunya keluarga papan atas di Jinling? Mandy Zimmer sangat marah. Bahkan ketika Alexa Joyner Anda menghadapi keluarga Hoffman mereka, agak sulit untuk menolaknya. Kamu tidak benar-benar berpikir bahwa kamu dapat dibandingkan dengan mereka di Jinling, kan? Harvey York tersenyum dan hendak mengatakan sesuatu, tetapi pada saat ini, suara Suona tiba-tiba datang dari tidak jauh. Seperti kata pepatah, pipa berusia 1000 tahun, Zimmer 10.000 tahun, dan tarikan erhu seumur hidup. Ketika Suona dibunyikan dan seluruh permainan berakhir, pertama kali saya mendengar suara Suona, saya tidak mengenali suara Suona. Di kawasan pejalan kaki di sepanjang sungai di tepi Gedung Merah, saya mendengar suara Suona, yang membuat orang gemetar. Harvey York berbalik tanpa sadar. Saya melihat ada barisan orang di jalan di beberapa titik, dan mereka datang perlahan, tidak cepat atau berkedip. Dan di depan, memegang Suona hitam di tangannya, dia meniup dengan histeris. Angin sungai bertiup, dan aroma formalin berhembus. Nafas kematian sangat kuat. Menutup. Garis sudah dekat. Pada saat ini, Harvey York akhirnya melihat keanehan kelompok orang itu. Kecuali leader yang biasa berjalan, selebihnya mengenakan seragam dinas berkepang, berjalan dan melompat-lompat, seperti zombie di film-film Hong Kong dan Taiwan. Klan mayat. Wajah Harvey York sedikit berubah, dan dia langsung menarik Mandy Zimmer kembali ke belakang. Mandy Zimmer tidak tahu kengerian klan mayat, tetapi Harvey York tahu betul bahwa Mandy Zimmer sama sekali tidak cocok untuk tinggal di sini. Namun, tepat setelah keluar kurang dari 5 meter, tiba-tiba ada bau manis di udara. Rasa ini melampaui rasa formalin sebelumnya, yang membuat warna kulit Harvey York berubah lagi. Racun mayat. Harvey York berbicara tanpa sadar dan dengan cepat menahan napas. Dia hendak menutupi mulut dan hidung Mandy Zimmer, tetapi melihat wajah Mandy Zimmer memerah, dan seluruh orang itu pingsan dalam keadaan koma. Racun mayat zombie klan, meski tidak fatal, hanya akan membuat orang pingsan dan tidak sadarkan diri sama sekali. Tetapi bahkan master seni bela diri tidak bisa menolak. Mandy Zimmer, orang biasa, tidak tahan. Perubahan adegan ini membuat wajah Harvey York langsung jelek. Dia melepas mantelnya dan mengenakannya pada Mandy Zimmer, lalu meletakkannya di bangku batu di jalan setapak. Kemudian Harvey York tidak repot-repot berbicara omong kosong, tetapi berbalik dan meninju sosok dalam seragam resmi yang dikepang. Dibesarkan. Ledakan. Dada sosok pertama tertusuk, tapi ini sepertinya tidak mempengaruhi pergerakannya. Itu melompat keluar dengan kaku, dan mendarat dengan kaku ke arah wajah Harvey York. Tamparan, pukulan backhand Harvey York, kali ini langsung meledakkan kepala Tai Zong menjadi bubuk. Besi kaku ini diam sampai akhir, dan cacing gu hitam merangkak keluar dari mayat. Sial, Harvey York menghancurkan cacing gu dengan satu kaki, menyipitkan mata pada Tai Zong di sekitarnya, ekspresinya menjadi semakin suram. Siangki, usir klan mayat, mayat. Jelas, klan zombie harus menjadi salah satu klan gu. Masih bersama novel audioku, mari kita lanjutkan. Bab 4907 tampaknya menyadari paparan gu mayat, pria yang memegang Suona pertama-tama mendengus, dan kemudian frekuensi meniup Suona menjadi lebih cepat. Zombie besi di sekitarnya meraung secara vertikal dan horizontal pada saat yang bersamaan, dan terbang menuju tempat Harvey York berada. Trik yang sama, tidak ada gunanya. Harvey York tampak acuh tak acuh, dan saat berikutnya dia menginjak batu bata biru di tanah. Retak, batu batanya pecah, dan kerikilnya beterbangan. Potongan-potongan puing meraung seperti peluru timah, mengenai tenggorokan yang kaku itu. Di tempat-tempat yang tidak terlihat dengan mata telanjang, cacing gu kecil meledak. Pada saat yang sama, besi kaku yang bersiul secara vertikal dan horizontal, seolah-olah kehilangan kekuatan pendorongnya, langsung runtuh ke tanah. Harvey York tampak dingin, dan matanya tertuju pada pria yang memegang Suona. Pria ini mengenakan setelan tang saat ini, dan jika dia perhatikan baik-baik, dia adalah pria berkacamata emas yang mengikuti Edward Miao dan mencibir Harvey York. Pria berkacamata memiliki ekspresi kental saat ini, melihat mayat-mayat yang berserakan di tanah, dia berkata dengan tatapan cemberut, bajingan. Beraninya kau menghapus tim Tai Zong Tuan Muda Miao. Kamu ingin mati. Begitu suara itu jatuh, Suona di tangan pria dengan kacamata kawat emas itu tiba-tiba berputar, bagian kepalanya terbuka, dan jarum perak biru melesat langsung ke arah Harvey York.
Harvey York menyipitkan matanya dan melangkah ke satu sisi, menarik keluar 3 meter, menghindari pukulan fatal. Hampir segera setelah Harvey York pergi, jarum perak jatuh di pohon besar di belakang Harvey York. Tiba-tiba, beberapa lubang besar terkorosi di tiang pohon, dan asap hitam keluar. Itu terlihat mengejutkan dan menyeramkan. Harvey York mengerutkan kening dan mengambil langkah lain untuk menghindari pembunuhan berikutnya. Karena pada saat ini, pria berkacamata kawat emas telah kehilangan suona di tangannya, dan dengan jentikan tangannya, senjata api terlepas dari lengan bajunya, menghadap ke posisi Harvey York, bang 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 terus menarik pelatuknya. Senjata api ini seharusnya ditingkatkan, dan setiap kali pelatuknya ditarik, sepotong pasir besi akan keluar. Harvey York mampu menghindarinya, tetapi pada akhirnya, dia tidak bisa mendekati serangan balik. Kamu bisa bersembunyi, bisakah wanitamu bersembunyi? Melihat Harvey York berulang kali menghindari serangannya sendiri, pria berkacamata emas itu mencibir, dan mengarahkan senjata api di tangannya ke tempat Mandy Zimmer berada. Retak, tepat ketika dia akan menarik pelatuknya, dia mendengar suara senjata api macet. Wajahnya sedikit berubah, matanya menjadi gelap, dan saat berikutnya adalah ekspresi tidak percaya. Karena dia tidak tahu kapan, Harvey York muncul di depannya, menekan tangan kanannya pada pin tembak. Aku awalnya ingin bermain denganmu, mari kita lihat siapa yang ada di belakangmu selain Edward Miao. Tapi karena kamu sangat bodoh, maafkan aku hanya bisa mengirimmu ke jalan. Ketika kata-kata itu jatuh, Harvey York menekan dan mengangkat tangan kanannya, dan pria berkacamata emas itu memutar tangan kanannya, dan senjata api di tangannya tidak bisa tidak membidik bahunya. Saat Harvey York melepaskan, pin tembak keluar. Boom, perasaan hangat muncul di tepi sungai, dan pria berkacamata kawat emas hanya merasa bahwa lukanya sangat panas. Dia terhuyung mundur beberapa langkah, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Ini adalah punggung paling acuh tak acuh dan mendominasi yang pernah dia lihat dalam hidupnya. Retak, pada saat pria berkacamata emas itu jatuh, Edward Miao memecahkan gelas anggur di tangannya dengan Toyota Alphard yang diparkir di tepi jalan setapak di tepi sungai. Dia menyipitkan mata pada sosok Harvey York, matanya dalam. Masih bersama novel audioku, mari kita lanjutkan. Bab 4981 jam kemudian, Rumah Sakit Rakyat Jinling. Harvey York berjalan di sekitar ruang gawat darurat dengan ekspresi serius, sesekali melihat lampu merah, dia tidak berbicara atau mendesak. Racun mayat Miao Jiang sangat mendominasi, meskipun dia segera menyegel hati Mandy Zimmer dan mengeluarkan sejumlah besar racun. Tetapi karena Mandy Zimmer adalah orang biasa dan terlalu ketakutan, dia harus pergi ke rumah sakit untuk perawatan. Meskipun dia tahu bahwa Mandy Zimmer seharusnya tidak aman, Harvey York masih merasa sangat gugup. Karena dia tahu betul bahwa Mandy Zimmer mungkin harus menjadi orang vegetatif selama sisa hidupnya jika dia tidak menanganinya dengan benar. Bajingan, apa yang terjadi? Kenapa Mandy masuk ke ruang gawat darurat begitu dia dibawa pergi olehmu bajingan? Apa yang kau lakukan padanya? Sekitar setengah jam kemudian, Simon Zimmer dan Lilian Yates tiba. Begitu dia melihat Harvey York, dan sebelum dia mengetahui situasi spesifiknya, Lilian Yates memarahi Harvey York untuk sementara waktu. Simon Zimmer bahkan mencoba masuk ke ruang gawat darurat dengan sia-sia. Setelah dihentikan, dia berbalik dan meraih kerah Harvey York, meraung, bajingan kecil. Apa yang terjadi dengan putriku? Setelah hening sejenak, Harvey York menghela nafas, seseorang menyerangku, dan Mandy terpengaruh dan diracuni, tapi... Tamparan, Lilian Yates di satu sisi tidak tahan sama sekali, dia bergegas dan menamparkan wajah Harvey York dengan backhand-nya. Binatang kecil, aku tahu betapa baiknya putriku, bagaimana bisa sesuatu terjadi? Tentu saja, itu karena kamu. Aku tidak akan peduli tentang menghancurkan kencan buta denganmu. Tapi katakan padaku, apa yang terjadi dengan putriku di rumah sakit? Bagaimana kamu akan memberiku penjelasan? Harvey York, kamu terus mengatakan bahwa kamu mencintai putriku. Tapi pikirkanlah, apa yang kamu berikan padanya? Selain membuatnya sengsara dan menyakitinya, apalagi yang dia dapatkan? Aku mohon, oke, lepaskan dirimu. Lepaskan putriku juga. Keluarga kami tidak tahan lemparan sepertimu. Jelas? Untuk Lilian Yates, dia telah mencoba yang terbaik untuk mengusir Harvey York. Sekarang adalah kesempatan besar, alasan yang bagus, bagaimana dia bisa melewatkannya. Belum lagi, putrinya memang dirawat di rumah sakit karena bajingan ini. Bibi Wen di samping juga melompat-lompat saat ini. York, tahukah kamu bahwa jika kencan buta berhasil, aku bisa dibayar 50 juta yuan. Keluarga ibu mertuamu juga bisa masuk lingkaran teratas mulai sekarang. Hanya karena omong kosongmu, Tuan Muda Hoffman marah sekarang. Mandy kehilangan barang bagus. Keluarga ibu mertuamu tidak memiliki kesempatan untuk masuk ke lingkaran atas. Dan aku tidak punya 50 juta. Biarkan saya memberitahu Anda, untuk masalah ini, saya banyak berinvestasi pada tahap awal. Kamu harus memberiku 50 juta hari ini. Kalau tidak, aku akan mencekikmu sampai mati. Jelas? Untuk Bibi Wen, tidak masalah apakah Mandy Zimmer bahagia atau tidak, yang terpenting adalah pernikahan Mandy Zimmer adalah 50 juta untuknya.
Setelah kehilangan pernikahan Mandy Zimmer, bukankah dia kehilangan ribuan dolar yang dia investasikan? Melihat Harvey York sekarang, wajar untuk mencari kompensasi darinya. Harvey York mengabaikan lompatan Bibi Wen, tetapi memandang Lilian Yates dan berkata perlahan, tidak peduli siapa yang melakukan ini hari ini. Aku akan membuatnya membayar harga yang pantas dia dapatkan, dan aku juga akan memberimu penjelasan yang memuaskan. Penjelasan yang memuaskan. Lilian Yates mencibir, dasar bajingan, segera pergi dari sini dan tinggalkan dunia Mandy sepenuhnya, itu adalah penjelasan yang paling memuaskan bagiku. Masih bersama novel audioku, mari kita lanjutkan. Bab 4909 Harvey York berkata dengan ringan, ini tidak mungkin. Tapi saya dapat memberitahu Anda bahwa masalah ini pasti ada hubungannya dengan Araceli Hoffman. Menantu yang baik di matamu dengan sepenuh hati mencoba membunuh putrimu. Lilian Yates sedikit mengernyit, seolah memikirkan kemungkinan seperti itu. Tetapi ketika Bibi Wen mendengar ini, dia langsung menggorengnya. Bajingan, kamu adalah orang sampah. Kamu tidak tahu hal kotor apa yang telah kamu lakukan. Kamu menyinggung orang-orang dari 3 agama dan 9 kelas, tetapi kamu masih memiliki wajah untuk salah menilai orang baik di sini. Lihat siapa dirimu, beraninya kamu membuang air kotor ke Tuan Muda Hoffman. Apakah Anda tahu siapa Tuan Muda Hoffman itu? Dia adalah pria muda teratas di lingkaran teratas negara H. Dia lembut, santai, dan suka beramal. Kamu menganiaya orang seperti itu, apakah kamu memiliki hati nurani yang baik? Bibi Wen tampak tegas. Apakah kamu tahu ini Jinling? Apakah kamu tahu konsekuensi bencana apa yang akan kamu alami jika kamu mengatakan ini? Harvey York berkata dengan enteng, konsekuensi bencana apa, saya tidak tahu. Aku hanya tahu bahwa siapapun yang memindahkan Mandy akan membayar harganya. Meski Harvey York pernah menduga bahwa Edward Miao lah yang membunuhnya karena cemburu. Tapi dia masih memperhatikan bahwa pria berkacamata emas itu tidak pernah menyerang Mandy Zimmer. Ini berarti bahwa seseorang secara khusus bertanya. Dari sudut pandang ini, masalah ini pasti memiliki jejak manipulasi Araceli Hoffman di baliknya. Terlebih lagi, Harvey York tidak percaya bahwa tanpa izin dari keluarga Hoffman Jinling, Tai Zong dari klan pemburu mayat Xiangqi bisa memasuki Jinling. Melihat ekspresi serius Harvey York, Lilian Yates dan Simon Zimmer sedikit terkejut. Mereka berdua juga tidak terlalu bodoh, mengetahui bahwa karena Harvey York berkata demikian, ada beberapa dasar untuk itu. Hehehe, aku tidak memiliki kemampuan untuk memecahkan sesuatu, kemampuan untuk berbohong benar-benar hebat. Bibi Wen juga memperhatikan perubahan atmosfer, tetapi bagaimana dia bisa mengakuinya begitu saja. Aku memberitahumu, bahkan jika masalah ini ada hubungannya dengan Tuan Muda Hoffman, itu karena kamu. Kamu adalah mantan menantu yang datang ke pintu dan berlari keluar pada saat kritis untuk menghancurkan kencan buta. Dan pergi dengan pahlawan wanita itu. Menurutmu apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu pikir kamu sedang syuting serial TV Bangguo? Ngomong-ngomong, singkatnya, tanggung jawab untuk masalah ini ada padamu. Pergi dari sini sekarang. Jangan khawatir tentang uang Mandy dan orang-orang Mandy. Kamu tidak pantas. Kamu tidak memiliki kualifikasi seperti itu. Bibi Wen berkata dengan jijik di wajahnya. Jelas, menurutnya, Harvey York harus segera menyingkir, mati lebih awal dan mati lebih awal. Selain orang-orang Mandy, kamu benar-benar menginginkan uang Mandy. Mendengar ini, kemarahan Lilian Yates muncul lagi. Persetan, kamu muncul di depanku lagi. Aku akan membunuhmu dengan pisau. Omong-omong, Lilian Yates, yang berada di atas darahnya, pusing dan hampir jatuh ke tanah. Harvey York menghela napas, melirik Simon Zimmer, dan berkata, Ayah, tolong jaga Mandy. Aku akan memperbaiki ini. Simon Zimmer ragu-ragu, akhirnya menghela napas dan berkata, Oke. Aku akan menjaga Mandy. Kamu tidak datang lagi. Adapun penjelasannya, kami tidak membutuhkanmu untuk memberikannya. Kamu juga tidak mampu membelinya. Bagaimana kamu bisa menjadi lawan Araceli Hoffman? Setelah mengatakan ini, Simon Zimmer menghela nafas. Putrinya sendiri hampir terbunuh, ayah mana yang bisa menelan nafas ini? Hanya saja tidak ada jalan. Jika orang di sisi yang berlawanan benar-benar Araceli Hoffman. Apalagi yang bisa saya lakukan selain menelan napas seperti ini? Adapun Harvey York memberi penjelasan. Beraninya Simon Zimmer memikirkannya. Apakah Harvey York cocok dengannya? Tidak layak. Masih bersama novel audioku, mari kita lanjutkan. Bab 4910 Setelah meninggalkan rumah sakit, Harvey York kembali ke Jifutang. Begitu memasuki gerbang, dia melihat John Sidu, Pangeran Sidu, dan Yuli Sidu berjalan di sekitar aula dengan ekspresi tergesa-gesa. Harvey York sedikit mengernyit. Berbicara secara logis, orang-orang ini tidak hanya dari keluarga Sidu, tetapi juga dari desa Tianmen di barat daya. Bahkan keluarga Hoffman di Jinling akan memberi mereka sedikit mie tipis. Sekarang harus menjadi masalah besar. Mungkinkah Javier Sidu mengalami masalah di desa Tianmen di barat daya? Memikirkan hal ini, Harvey York dengan cepat berkata, apa yang terjadi dengan kakak Sidu? John Sidu dengan cepat datang dan berkata,
tidak ada yang salah dengan guru. Itu hal lain. Keluarga Xiang Qi Miao, yaitu keluarga pemburu mayat, benar-benar datang kepada kami untuk membelah kemudi dan menendang Ola. Sekarang kepala keluarga tidak ada di sana, tidak ada yang bertanggung jawab atas situasi keseluruhan. Jadi, semuanya sangat merepotkan. Menurut rumor, keluarga Miao memiliki dewa setengah langkah dari master tingkat perang di sini. Kali ini, jika seseorang tidak baik, tidak hanya reputasi keluarga Sidu kita yang akan hancur, tetapi begitu kita kehilangan wajah desa Tianmen Barat Daya, pemilik keluarga akan mendapat masalah di sekte itu. Jadi, Tuan Muda York, haruskah kita menerima atau menolak tendangan ini? Di malam hari, dalam perjalanan ke villa tepi danau, cabang Jinling. Harvey York duduk di kursi belakang Mercedes-Benz S-Class dan memandang keluar jendela dengan ekspresi acuh tak acuh. Fakta bahwa klan mayat datang untuk menendang pavilion dimulai karena dirinya sendiri, dan tentu saja itu juga berakhir karena dirinya sendiri. Karena itu, setelah membiarkan John Sidu menerima tendangannya, Harvey York mengatur semuanya sendiri dan datang bersama Yuli Sidu. Sambil memutar kemudi, Doug berkata dengan lembut, "Tuan Muda York, kami telah mempelajari informasinya dengan cermat sore ini. Xiang Qi Chasing Corps Clan, kali ini datang ke Jinling untuk alasan ekspedisi. Pemimpin tim adalah tetua hebat dari klan mereka, Samuel Miao. Samuel Miao ini tidak hanya luar biasa, tetapi juga dewa perang setengah langkah yang legendaris. Masing-masing dari 4 murid di bawah komandonya berada pada level seorang raja prajurit. Dan orang-orang ini adalah pengawal pribadi Edward Miao, tuan muda tertua dari keluarga Miao. Kali ini, delegasi yang dipimpin oleh tuan muda keluarga Miao menendang Jim, tidak hanya mengenai wajah kita, tetapi juga ingin membunuh hati kita. Karena sekali kamu kalah, itu berarti desa Tianmen Barat Daya telah kalah. Untuk kejadian ini, ditambah kejadian sebelumnya, aku khawatir pemilik keluarga akan membayar harga dengan nyawanya. Jadi, ayahku baru saja memberitahuku. Meskipun, kita akan bertemu dengan pemburu mayat, tetapi tidak perlu melakukannya. Sebuah solusi damai adalah mungkin. Meminta maaf, kehilangan uang, itu tidak masalah." Setelah mengatakan ini, Yuli Sidu menatap Harvey York dengan hati-hati. "Minta maaf, kehilangan uang. Penyelesaian damai." Harvey York tersenyum ringan. "Mungkin kamu tidak tahu satu hal. Pada siang hari ini, saya dan istri saya diserang dan dibunuh oleh Sungai Honglou. Istri saya masih di ruang gawat darurat rumah sakit. Apakah kamu pikir masalah ini bisa dikatakan seperti ini?" "Apa?" Yuli Sidu tertegun sejenak, dan ekspresinya sangat sulit untuk dilihat. Setelah diskusi sore di pihak keluarga Sidu, pandangan dasarnya adalah bahwa solusi damai dapat dicapai tanpa menimbulkan masalah bagi Javier Sidu. Tetapi melihat postur Harvey York, jika pihak lain tidak memberikan penjelasan, saya khawatir masalah ini tidak akan diselesaikan semudah yang dia bayangkan. Masih bersama novel audioku, mari kita lanjutkan. Bab 4911. Namun, Harvey York mengambil keputusan, dan Yuli Sidu tidak berani mengatakan apa-apa. Dia hanya bisa memanfaatkan ketidakpedulian Harvey York untuk menginspirasi John Sidu dengan sebuah pesan dan membiarkannya membuat persiapan. Kalau tidak, itu akan merepotkan setelah beberapa saat. Setengah jam kemudian, mobil berhenti di gerbang halaman di luar villa tepi danau. Tempat ini dikelilingi oleh pegunungan dan perairan, dan merupakan tempat cabang Jinling digunakan untuk menghibur orang-orang besar. Fakta bahwa keluarga pemburu mayat Xiang Qi dapat menerima keramahan semacam ini sudah cukup untuk menunjukkan bahwa mereka masih memiliki beberapa kemampuan. Saat dia membuka pintu dan berjalan keluar, Harvey York melihat sekeliling dengan acuh tak acuh. Ada banyak peti mati mahoni di sekitar, dan banyak truk mayat, yang terlihat suram. Dan bau formalin menyebar di udara. Tidak diragukan lagi bahwa tempat ini kini telah menjadi istana para pemburu mayat. Tampaknya dia menyadari penampilan Harvey York, dan dia mendengar ledakan, dan selusin pria dan wanita yang mengenakan kostum Miao Jiang muncul di gerbang. Mata yang mereka lihat di Harvey York penuh dengan kebencian. Di antara kerumunan, ada juga kursi roda. Orang yang duduk di kursi roda itu adalah pria berkacamata yang sebelumnya dilukai oleh Harvey York di tepi sungai. Pada saat ini, Harvey York melihat lebih dekat dan menemukan bahwa ada label nama di pakaiannya dengan kata-kata Andrew Miao di atasnya. Andrew Miao dibalut perban, karena Taizong dihancurkan oleh Harvey York, jelas dia mengalami banyak siksaan yang tidak manusiawi. Melihat Harvey York muncul di depannya pada saat ini, mengingat apa yang terjadi padanya pada siang hari, Andrew Miao segera menggertakkan giginya dengan ekspresi kesal. "York, kamu sudah mati." Mendengar kata-katanya, beberapa klan di sekitarnya juga melangkah maju satu persatu dengan ekspresi dingin, seolah-olah mereka ingin membunuh Harvey York kapan saja. Melihat adegan ini, Yuli Sidu mengerutkan kening dan berkata, "Andrew Miao, karena Anda Tuan Muda Miao di sini untuk bermain di gym, maka semuanya harus dilakukan sesuai aturan. Kamu memblokir jalan sesuka hati, apakah kamu tahu konsekuensinya?" Mendengar kata-kata Master Miao dan yang lainnya, kelopak mata Andrew Miao dan yang lainnya sedikit melompat. Jelas, semua orang tahu betul seperti apa temperamen Edward Miao.
Jika dia bertindak sembrono sebelum mengambil tindakan, mengingat karakter Edward Miao, dia mungkin langsung mencekik mereka semua sampai mati. Andrew Miao juga menyipitkan matanya, dan ada ekspresi kebencian di matanya. Dia ingin membunuh Harvey York sebelum dia melihat Edward Miao, tetapi dia tidak berani menembak. Harvey York melirik sekelompok orang dengan ringan, dan berkata, jika Anda ingin melakukannya, lakukanlah, jika tidak, menyingkirlah. Anjing yang baik menyingkir. Anda. Mendengar kata-kata Harvey York, Andrew Miao menggigil karena marah. Dia ingin memerintahkan semua orang untuk melakukannya bersama dan membunuh Harvey York, tetapi dia tidak mendapatkan perintah Edward Miao, jadi dia tidak berani melakukannya sesuka hati. Bagaimanapun, tujuan Edward Miao adalah untuk membunuh hati, dan setelah membunuh hati, dia akan membunuh. Akan lebih baik untuk memaksa Javier Sidu mati, yang akan dianggap sebagai nafas niat buruk dari hatinya. Jika rencana Edward Miao dirusak oleh tindakannya sendiri yang sembrono, Andrew Miao tahu bahwa dia akan mati dengan jelek. Keluar. Harvey York berjalan maju dengan wajah kosong. Dia datang untuk menyusahkan Edward Miao dan meminta Edward Miao untuk menjelaskannya. Seorang pelayan, dia benar-benar tidak tertarik membuang waktu dan tenaga. Melihat Harvey York berjalan keluar, Andrew Miao tiba-tiba menyeringai, menekan tepi kursi roda dengan tangan kanannya, dan seluruh orang itu jatuh tepat di depan Harvey York. Kemudian dia menamparkan dirinya sendiri dengan backhand, dan berkata dengan keras, membunuh. Nama keluarga York membunuh. Membantu. Masih bersama novel audioku, mari kita lanjutkan. Bab 4912 adegan ini membuat wajah Yuli Sidu sedikit tenggelam. Dia tahu bahwa orang-orang yang mengemudikan mayat itu tidak tahu malu, tetapi dia tidak mengira itu akan mencapai titik ini. Sekarang tidak hanya untuk menemukan masalah dengan Harvey York, tetapi juga untuk membunuh Harvey York secara langsung. Yang paling penting adalah bahwa begitu mereka menjadi terkenal, Harvey York tidak hanya akan mati, tetapi juga tidak berharga, dan keluarga Sidu tidak dapat menemukan alasan untuk mengkritik mereka. Diiringi raungan, tak lama kemudian, puluhan sosok dengan kostum Miao Jiang muncul di dalam dan di luar halaman. Orang-orang ini adalah pria dan wanita, dan masing-masing memiliki kulit gelap, tetapi kuil-kuil semuanya menonjol tinggi, dan cahaya di mata mereka penuh kecemerlangan. Dapat dikatakan bahwa bahkan orang biasa dapat melihat bahwa orang-orang ini pastilah yang disebut master. Melihat orang-orang ini muncul, Andrew Miao mencibir dan mendesis, teman-teman, orang-orang di desa Tianmen Barat Daya tidak bermoral. Kami di sini untuk berdiskusi ramah, dan kami di sini untuk bertukar seni bela diri. Pada akhirnya, pria bermarga York ini berani menamparku karena dia tidak menyukaiku. Apakah dia berpikir bahwa dia benar-benar kepala desa Tianmen Barat Daya ketika dia memegang token kepala desa Tianmen Barat Daya? Terlalu menipu. Saat berbicara, Andrew Miao menggigit ujung lidahnya dan meludahkan beberapa suap darah, seolah-olah seluruh tubuhnya benar-benar dibersihkan oleh Harvey York, dan sekarang mengerikan. Melihat adegan ini, Yuli Sidu berkata dengan dingin, Andrew Miao, semua orang sudah dewasa, apa gunanya memainkan trik seperti itu? Di zaman sekarang ini, ada pengawasan untuk membuktikan segalanya. Ketika kita memanggil pengawasan, satu-satunya orang yang akan malu adalah klan mayat. Andrew Miao menyeringai dan berkata, hanya kamu, Yuli Sidu, yang punya otak, tapi aku tidak. Sebaiknya kau biarkan seseorang melihat apakah yang disebut pengawasanmu masih ada di sana. Mendengar kata-kata Andrew Miao, ekspresi Yuli Sidu sedikit berubah. Tidak dibutuhkan. Harvey York tersenyum ringan, menatap Andrew Miao yang arogan dan mendominasi saat ini, angin sepoi-sepoi dan tak berawan. Karena mereka akan memainkan trik seperti itu, mereka harus sepenuhnya siap, dan tidak mungkin meninggalkan petunjuk apapun. Hanya saja klan mayat Xiangqi yang bermartabat memiliki sedikit posisi di arena. Apakah kamu tidak merasa malu melakukan hal seperti itu? Mendengar kata-kata Harvey York, orang-orang Miao Jiang di sekitarnya dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Bajingan, siapa kamu? Beraninya kamu mempertanyakan cara kami melakukan sesuatu. Itu benar. Di Xiangqi kami membunuh siapapun yang ingin kami bunuh. Di mana kami membutuhkan alasan. Hari ini aku menemukan alasan untuk membunuhmu. Ini sudah sangat baik untukmu. Itu sudah asap dari kuburan leluhur keluargamu. Kamu tidak tahu harus berbuat apa. Pada saat ini, semua pemburu mayat ini meneriaki Harvey York. Mereka merasa telah memberi Harvey York banyak wajah, namun Harvey York tidak tahu bagaimana harus bersyukur, namun dia berani mengejek keluarga pengejar mayat. Ini tidak tahu bagaimana menulis kata-kata mati. Wajah Yuli Sidu tenggelam, klan mayat, bisakah kamu meminta wajah? Bahkan jika kamu tidak memikirkannya sendiri, apakah kamu memikirkannya untuk tuan mudamu Miao? Selama gaya perilakumu tersebar, bagaimana Edward Miao akan berjalan di sungai dan danau di masa depan? Bagaimana kamu bisa masuk ke lingkaran atas? Sekelompok orang dari para pemburu mayat mengejek pertanyaan Yuli Sidu. Jelas, mereka semua merasa bahwa tinju tahun ini adalah kata terakhir. Temukan alasan dan alasan untuk membersihkan Anda lagi, itu sudah menjadi wajah Anda. Masih bersama novel audioku, mari kita lanjutkan. Bab 4913, tenang.
Apakah kamu tidak tahu bahwa Tuan Miao sedang tidur? Kalian semua ingin mati. Pada saat ini, sekelompok orang lain berjalan keluar. Meskipun orang-orang ini masih memiliki kulit gelap, mereka pada dasarnya berubah menjadi pakaian orang biasa. Dan berdiri di depan adalah seorang wanita parubaya dengan mata menggantung dari sudut matanya, dan dia memiliki ekspresi menyeramkan di wajahnya saat ini. Orang ini secara mengesankan adalah salah satu dari 4 tuan muda dari generasi muda pemburu mayat Xiangqi, Michelle Miao. Pada saat ini, dia berjalan cepat ke kerumunan, dan ketika dia melihat Andrew Miao, yang memiliki bekas tamparan di wajahnya dan sepertinya muntah darah, wajahnya tiba-tiba tenggelam. Kakak senior, ada apa? Kenapa kamu muntah darah? Dan ada bekas tamparan besar di wajahmu. Mungkinkah masih ada orang yang berani menyentuhmu di sepertiga hektar ini? Wajah Michelle Miao marah saat ini. Andrew Miao bukan hanya adik laki-lakinya, tetapi juga salah satu wajahnya, dan yang paling dia cintai. Melihat Andrew Miao terluka sekarang, Michelle Miao sangat marah. Kakak senior, kamu akhirnya di sini. Saya pikir tidak ada keadilan di dunia ini. Andrew Miao sedang melakukan satu set lengkap drama, dan pada saat ini, dia melemparkan dirinya langsung ke pelukan Michelle Miao, terus-menerus menggigil. Itu dia, Harvey York bajingan yang memukuliku. Dia tahu itu karena dia ingin memimpin situasi keseluruhan untukku. Tuan Muda Miao ada di sini untuk bermain. Jadi dia melompati tembok. Dia memutuskan untuk menyerang lebih dulu, membunuhku dan kemudian membicarakan yang lain. Dia tidak hanya memuntahkan darah, dia menamparku, tapi dia juga berteriak agar aku menjadi lumpuh. Kamu juga mengatakan bahwa Tuan Muda Miao adalah omong kosong, dan keluarga pemburu mayat Xiangqi kami adalah bola, dan kami sama sekali tidak memenuhi syarat untuk dibandingkan dengan mereka. Hitungan menit. Omong-omong, Andrew Miao menunjuk ke kaki tangannya dan berkata dengan keras, kami memiliki semua bukti. Kaki tangan Andrew Miao itu mencibir ketika mereka mendengar kata-kata pada saat itu, ya, ini York, dia pikir dia adalah wakil kepala, dan dia berkata dia ingin mengajari Andrew Miao menjadi seorang pria. Kami ditendang beberapa kali olehnya untuk menghentikannya. Kakak senior, jangan bunuh orang seperti itu dan simpan untuk tahun baru. Cepat dan bunuh dia, dan beri Andrew Miao bau mulut. Dia baru saja mengatakan bahwa pemburu mayat kita adalah sekelompok pekerja yang bekerja untuk kamar mayat, dan mereka tidak pantas tinggal di halaman kelas atas. Pada saat ini, para pemburu mayat ini semua berteriak dan memfitnah Harvey York. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa besar pot hitam itu, mereka dapat dikurangkan. Bagi mereka, tidak ada tekanan untuk menjebak Harvey York. Bagaimanapun, dia adalah orang luar. Mungkinkah Michelle Miao masih bisa membantunya? Harvey York menyaksikan orang-orang ini tampil dengan penuh minat, yang tidak nyaman sekarang, jika tidak, dia akan menyiapkan teko teh dan duduk untuk menikmati teh perlahan dan menonton pertunjukan. Yuli Sidu di samping berkata dengan wajah jelek, Andrew Miao, kalian berubah menjadi hitam dan putih. Kamu terlalu banyak. Andrew Miao melirik Yuli Sidu, dan kemudian berkata dengan keras, kakak perempuan, lihat orang-orang di desa Tianmen di barat daya negara itu. Mereka tidak hanya tidak berani mengakui tindakan mereka, tetapi mereka juga berkolaborasi dan melecehkan Zhou. Mendengar kata-kata seperti itu, wajah kuat dari klan pemburu mayat yang mengikuti Michelle Miao semuanya muram. Salah satu yang lebih tua terengah-engah, seolah-olah dia ingin membunuh Harvey York secara langsung pada saat ini. Toh, bagi mereka, kelakuan Harvey York tak sesederhana menamparkan muka. Bagaimanapun, kaisar lokal di Hunan Barat ini tidak pernah ditentang. Jadi setiap tindakan perlawanan adalah provokasi besar di mata mereka. Masih bersama novel audioku, mari kita lanjutkan. Bab 4914, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu adalah seseorang ketika kamu memegang token kepala desa Tianmen Barat Daya? Saya telah melihat orang-orang yang sombong, saya telah melihat orang-orang yang melanggar hukum, tetapi saya belum pernah melihat seseorang yang begitu sombong. Bahkan jika Javier Sidu ada di sini, kita harus menghormati klan pemburu mayat kita. Laki-laki yang rambutnya tidak tumbuh rata itu kentut. Kamu harus membunuhnya, setidaknya patahkan kakinya dan biarkan dia berlutut di depan Tuan Muda Miao untuk meminta maaf. Sekelompok orang yang mengejar mayat itu, semuanya meraung ke Harvey York. Banyak orang sudah mulai menyingsingkan lengan baju mereka dan bersiap-siap untuk melakukannya. Pada saat ini, Andrew Miao memandang Harvey York dengan wajah bangga. Anak nakal, jangan berpikir bahwa kamu bisa menyingkirkanku di tepi sungai, dan kamu bisa mendapatkanku sekarang. Jika Anda menyinggung keluarga pemburu mayat kami, Anda akan dihukum. Harvey York tidak memiliki ekspresi marah, dan melambaikan tangannya untuk menghentikan Yuli Sidu, yang hendak menelepon, dan melihat penampilan semua orang di depannya dengan tenang. Tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, ekspresi tenang Harvey York jatuh ke mata Andrew Miao, tetapi tampaknya sedikit acuh tak acuh, sedikit dingin, sedikit menakutkan. Andrew Miao tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil, dan kemudian dia mencibir untuk memberi dirinya keberanian. Di mana tempat ini? Bagaimana dia masih bisa menakuti si bajingan Harvey York? Melihat Harvey York tidak banyak berubah dari awal hingga akhir,
namun sikapnya yang tenang, Michelle Miao menjadi marah dalam sekejap. Dia melangkah maju, menunjuk Harvey York, dan membuka mulutnya. Harvey York, kamu merusak kencan buta kita dengan Tuan Muda Miao hari ini. Menghancurkan tim Taizong Tuan Muda Miao lagi. Itu menyakiti adik laki-lakiku yang baik. Aku tidak bisa menyelesaikan masalah ini denganmu dulu. Tapi kamu benar-benar datang ke sini untuk memukul wajah adik laki-lakiku. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa klan mayat akan diganggu jika kita meninggalkan Xiangqi? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa jika kamu memiliki beberapa keterampilan, kamu bisa menjadi tidak bermoral? Ayo, tahan yang bermarga York dan bawa pergi. Aku akan berurusan dengannya sendiri. Jelas, bagi Michelle Miao, tidak ada alasan atau keadilan di dunia. Siapapun yang berani menyinggung klan mayat, berani memukul wajah klan mayat, dan melukai Andrew Miao, maka tunggu saja untuk mati. Mendengar ini, beberapa lelaki tua dari klan pemburu mayat juga berteriak keras, tembak. Mari lakukan bersama. Bajingan ini berani melawan, bunuh saja dia di tempat dan bunuh dia. Iya, mendengar ini, lebih dari selusin master dari klan pemburu mayat mengeluarkan senjata mereka pada saat yang bersamaan. Meskipun mereka dikenal sebagai keluarga pengejar mayat, mereka semua adalah ahli seni bela diri. Di siang hari bolong, mereka tidak ingin menggunakan metode pengejaran mayat secara langsung, jadi mereka semua siap untuk membunuh Harvey York saat ini. Melihat kedua belah pihak akan bergerak, Yuli Sidu, yang dengan sepenuh hati mengabdikan diri untuk perdamaian, bergegas keluar dan berdiri di depan Harvey York, berkata dengan keras, Nona Miao, saya dapat menggunakan reputasi keluarga Sidu kami sebagai menjamin. Tuan Muda York tidak menyentuh siapapun sekarang. Luka di tubuh Andrew Miao semuanya disebabkan olehnya. Tujuannya adalah untuk menjebak Harvey York. Karena itu, Yuli Sidu melirik Andrew Miao dan berkata, Andrew Miao, kami di sini hari ini untuk mewakili ketulusan kami. Kamu masih membingkai dan membingkai hal-hal seperti ini, apakah kamu takut semuanya tidak akan cukup besar? Yuli Sidu, kamu adalah generasi ketiga dari keluarga Sidu, kualifikasi apa yang kamu miliki? Michelle Miao jelas memandang rendah Yuli Sidu. Ayahmu, John Sidu, ada di sini, dan dia tidak berhak berbicara seperti itu. Masih bersama novel audioku, mari kita lanjutkan. Bab 4915 Yuli Sidu berdebat dengan rasional, Nona Miao, Anda dapat melihat dengan jelas. Tamparan di wajah Andrew Miao, bentuk dan sudutnya, tidak ditampar oleh orang lain. Dialah yang mengipasi dirinya sendiri dan menjebak Harvey York. Dapat dilihat bahwa semua yang dia katakan salah. Ekspresi Andrew Miao berubah saat mendengar kesaksian Yuli Sidu. Semua orang yang hadir melihat masa lalu secara tidak sadar, dan kemudian mereka semua mengerti. Tanda tamparan di wajah Andrew Miao adalah jejak serangannya sendiri, dan cacatnya terlihat jelas. Hal ini adalah masalah besar, dan klan mayat benar-benar tidak masuk akal. Harvey York melirik Yuli Sidu dengan penuh minat, tidak pernah menyangka bahwa dia masih bisa melihat penghalang seperti itu. Meskipun Harvey York sangat jelas, penghalang seperti itu tidak ada artinya. Tapi setidaknya itu menunjukkan bahwa Yuli Sidu memiliki penglihatan dan perhatian, dan bisa dikatakan sebagai bibit yang baik yang bisa dibudidayakan. Melihat wajah jelek klan pemburu mayat, Yuli Sidu melangkah maju dan melanjutkan, semuanya, apa kebenarannya, semuanya harus jelas. Jadi tolong jangan mencari masalah lagi. Minggir, oke. Tamparan, pada saat ini, Michelle Miao dengan ekspresi dingin melangkah maju dan menamparkan Yuli Sidu dengan tamparan di belakang. Yuli Sidu tertangkap basah, dan terhuyung mundur oleh tamparan, dengan darah mengalir dari sudut mulutnya. Apa maksudmu dengan tidak ada hubungannya? Michelle Miao mencibir. Bahkan jika tamparan tadi ditampar oleh adik laki-lakiku, semua orang tahu apa yang dilakukan Harvey York. Menghancurkan kencan buta Tuan Muda Miao, melukai bahu Andrew Miao, dan menghancurkan pasukan Taizong. Hal-hal ini ada harganya. Yuli Sidu menutupi wajahnya dan berkata, Nona Miao, apakah kalian akan menjadi tidak masuk akal dan sembrono? Michelle Miao mencibir, di klan pemburu mayat kami, tinju besar adalah kata terakhir. Yang lain semuanya sia-sia, tidak berarti. Setelah mengatakan itu, Michelle Miao memandang Harvey York dengan dingin dan berkata, York yang bermarga, apakah Anda siap untuk menangkapnya, atau apakah Anda siap untuk membiarkan saya mengambilnya secara pribadi dan menurunkannya setelah Anda dihapuskan? Ada yang tertangkap. Harvey York tersenyum, dengan ekspresi penuh arti di wajahnya. Ini aku, kamu bisa mengatakannya tanpa mengikat tanganmu. Umumnya, saya terbiasa memberi orang kesempatan. Tetapi jika orang lain tidak menghargainya, jangan salahkan saya untuk itu. Michelle Miao, demi kesempatan yang kamu berikan padaku, aku juga akan memberimu kesempatan. Berlututlah dengan Andrew Miao, berlutut di depan pintu selama sehari semalam, dan masalah ini selesai. Apakah kamu mengerti? Mendengar kata-kata Harvey York, semua orang yang hadir sedikit terkejut. Harvey York, bajingan ini, tidak apa-apa jika dia tidak mengakuinya, beraninya Michelle Miao dan Andrew Miao berlutut. Apakah dia makan hati beruang dan empedu macan tutul? Tidak ingin hidup lagi. Masih lelah hidup. Biarkan aku berlutut.
Michelle Miao tertawa terbahak-bahak. Bahkan jika kamu menjadi kuburan, kamu tidak layak. Harvey York menghela nafas, mengangguk sedikit, dan pada saat berikutnya dia mengambil satu langkah dengan kecepatan yang sangat cepat. Ekspresi Michelle Miao dan yang lainnya berubah drastis. Lebih dari selusin master klan pemburu mayat menembak pada saat yang sama, tetapi serangan itu sia-sia, tidak ada artinya. Andrew Miao bangkit pada saat ini dan meraung, aku tidak bisa membiarkannya lari. Bunuh dia. Harus membunuhnya. Detik berikutnya, suaranya tiba-tiba berhenti. Karena saat ini, tangan kanan Harvey York sudah menempel di lehernya, dan dia bisa meremukkannya kapan saja. Masih bersama novel audioku, mari kita lanjutkan. Bab 4916 kecepatan Harvey York cepat, mencapai batasnya. Yang disebut seni bela diri di dunia hanya bisa dihancurkan dengan cepat. Orang-orang yang mengendarai klan mayat sebelumnya tidak memahami kebenaran ini, tetapi sekarang mereka memahaminya. Itu adalah kecepatan Harvey York, sangat cepat sehingga melampaui penglihatan mereka. Jangan bicara tentang perlawanan, mereka bahkan tidak bisa melihat dengan jelas, bagaimana mereka bisa melawan. Andrew Miao merasa tenggorokannya sangat kering saat ini, wajahnya ketakutan dan tubuhnya dingin. York, apa yang akan kamu lakukan? Michelle Miao di samping juga menggigil dengan cerdas, dan kemudian berkata dengan keras, York, apa yang akan kamu lakukan? Kamu memindahkan adik laki-lakiku, apakah kamu tahu konsekuensi bencana apa yang akan ditimbulkannya? Cepat dan biarkan orang-orang pergi. Tuan besar di samping juga meraung, cepat dan biarkan mereka, jika tidak, kami akan membunuh kalian semua. Kami, Tuan Muda Miao, sedang duduk di sana, kamu berani bertindak sembrono, kamu tidak mampu membayar harga ini. Menghina klan mayat kami, kamu pantas mati. Sekelompok orang yang mengejar mayat itu masih tidak tahu bagaimana situasinya saat ini. Pada saat ini, mereka mencibir dan terus mengancam Harvey York. Andrew Miao juga menarik napas dalam-dalam saat ini, dan tersenyum dingin, Harvey York, kamu berani membunuhku. Kamu tidak berani meminjamkanmu sehari. Akar rumput sepertimu, di depan keluarga besar seperti kami, hanyalah sampah. Retak, sebelum Andrew Miao selesai berbicara, Harvey York mengerahkan kekuatan di tangan kanannya, dan ekspresinya acuh tak acuh. Suara Andrew Miao datang dari kedalaman tenggorokannya, dan tubuhnya langsung menegang, dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Dia berpikir bahwa dia bisa membunuh Harvey York dengan menggunakan trik pahit. Bahkan jika Harvey York mengungkapkan kepahitannya sendiri, itu tidak akan ada artinya, karena martabat klan pemburu mayat di Xiangqi tidak dapat dilanggar. Dia pikir Harvey York tidak akan berani membunuhnya. Dia tidak bisa percaya tidak peduli apa, dia akan mati seperti ini. Dan kematian tidak ada artinya, tidak ada nilai sama sekali. Harvey York dengan santai melemparkannya ke samping, mengeluarkan tisu untuk menyeka jari-jarinya, dan berkata dengan ringan, aku memberimu kesempatan. Andrew Miao merosot ke tanah dengan tak percaya. Pada pandangan terakhir, selain keengganan, ada keterkejutan dan kemarahan. Dia tidak percaya ketika dia dipukuli sampai mati, Harvey York berani mematahkan lehernya langsung di depan banyak mayat yang kuat. Dan Harvey York tidak hanya membunuhnya, tetapi juga tidak repot-repot mengatakan sepatah kata pun padanya. Lagi pula, Harvey York sama sekali tidak menganggapnya serius. Pada saat ini sebelum meninggal, Andrew Miao benar-benar menyesalinya. Sayangnya, itu tetap terjadi. Andrew Miao, yang lumpuh di tanah, dengan cepat kehilangan amarahnya di tubuhnya. Penonton tercengang, dan semua orang tampak tak percaya. Rupanya tidak ada yang percaya hal seperti itu benar-benar terjadi seperti ini. Tapi itu terjadi lagi. Angin Harvey York ringan dan tidak berawan, dengan temperamen yang tak terkatakan. Itu seperti dewa langit, menekan langit biru abadi. Andrew Miao, Andrew Miao. Pada saat ini, Michelle Miao adalah yang pertama bereaksi, dengan ekspresi ganas di wajahnya, dia meraung. Bajingan, beraninya kamu membunuh orangku. Beraninya kau. Beraninya kau. Bunuh dia. Semua orang bergabung denganku, bunuh dia. Aku akan memotongnya dengan 1000 luka, dan kemudian aku akan membunuh seluruh keluarganya. Aku juga akan menggali nenek moyang generasi ke-18 dan menghancurkan tulang-tulangnya menjadi abu. Pada saat ini, Michelle Miao benar-benar kehilangan akal. Dia mengabaikan perintah itu dan hanya ingin membunuh Harvey York. Para master pemburu mayat di antara penonton saling memandang, mengeluarkan senjata mereka satu persatu, dan bergegas menuju tempat Harvey York berada. Pada saat yang sama, ada suara papan peti mati didorong ke dalam asap. Jelas, klan zombie sudah mulai mendorong Tai Zong, dan ini adalah kartu truf terbesar mereka. Hampir 100 sosok, memenuhi langit. Masih bersama novel audioku, mari kita lanjutkan. Bab 4917 melihat adegan ini, Yulisidu sangat ketakutan sehingga wajahnya menjadi pucat, dan tanpa sadar dia berkata, Tuan Muda York, hati-hati. Tamparan, Harvey York tampak acuh tak acuh, mengambil satu langkah, dan kemudian menamparnya ke depan. Dalam sekejap, di mata semua orang, tamparan Harvey York mulai meluas tanpa batas, mencapai ukuran yang luar biasa.
Apa, tuan dari hampir 100 klan mayat berteriak kesakitan, dan mereka semua terbang seperti anjing mati. Saat mereka mendarat, mereka memuntahkan darah, dan mereka sangat malu dan sengsara. Dan Taizong itu bahkan tidak punya waktu untuk mengangkat papan peti mati, dan Harvey York langsung menendang peti mati itu. Puf-puf, dengan hati dan pikiran mereka terhubung, semua anggota klan mayat yang bertanggung jawab untuk mengendalikan Taizong muntah darah dan sekarat. Adegan ini mengejutkan Michelle Miao. Bajingan dengan nama keluarga York ini, tidak hanya berani membunuh Andrew Miao, tetapi juga berani melukai klan pemburu mayat. Sejak klan zombie memulai debutnya, tidak pernah ada situasi di mana Taizong langsung dihapuskan sebelum dia habis. Memikirkan hal ini, Michelle Miao menggertakkan giginya dan berkata, "Seseorang, berikan padaku, berikan semuanya padaku. Bunuh bajingan ini." Mengikuti perintah Michelle Miao, beberapa master lagi dengan kuil tinggi bergegas keluar. Mata orang-orang ini penuh dengan kecemerlangan, dan mereka jelas lebih dari satu tingkat lebih kuat dari yang barusan. Ses. Harvey York tampak acuh tak acuh dan mengambil setiap langkah, tetapi dia tidak melihat bagaimana dia bergerak. Yang disebut master besar ini semuanya memiliki rasa sakit di wajah mereka, mata hitam, dan kemudian terbang keluar. Di depan Harvey York, mereka sama sekali bukan musuh persatuan. Adegan ini membuat Michelle Miao semakin sedih dan marah. Dia meraung dan bergegas ke depan, dan pisau perak melengkung langsung terlepas dan menyapu wajah Harvey York. Cong, Harvey York menjentikkan jarinya dengan ekspresi acuh tak acuh, dan pisau perak itu terbang keluar, langsung menusuk tenggorokan Michelle Miao. Michelle Miao kaku di sekujur tubuhnya, dengan darah merah di lehernya, dan wajahnya penuh ketidakpercayaan. Dia telah berada di tanah Xiangqi selama lebih dari 10 tahun, belum lagi membunuhnya, bahkan tidak ada orang yang berani menyakitinya. Tapi saat dia datang ke Harvey York barusan, dia tidak hanya dipukuli di wajahnya, tapi dia juga langsung dibunuh. Ini luar biasa. Dia adalah pria besar di klan mayat. Beraninya seseorang dengan nama keluarga York. Dengan pikiran absurd dan tak terbayangkan seperti itu, Michelle Miao perlahan-lahan jatuh ke tanah, dan vitalitas tubuhnya terkuras. Harvey York mengeluarkan tisu, perlahan menyeka jari-jarinya hingga bersih, lalu melepaskannya, tisu itu menutupi wajah tak mau Michelle Miao. Harvey York berkata ringan, "Karena suami jatuh cinta dengan selirnya, maka lebih baik tinggal di ranjang yang sama dan mati di lubang yang sama. Jangan khawatir, aku akan menemukan harta Feng Shui untuk kalian berdua, dan pastikan bahwa setiap tahun hari ini, seseorang akan membakar uang kertas untukmu." Mendengarkan nada acuh tak acuh Harvey York, melihat pemandangan menakjubkan di depannya, semua orang di sekitar saat ini tercengang dan tidak bisa dipercaya. Orang yang meninggal saat ini bukanlah Andrew Miao. Itu adalah Michelle Miao. Ini adalah jenderal favorit Tuan Muda Miao. Dia juga murid tercinta dari tetua kedua. Jika orang seperti itu mati, itu pasti akan menyebabkan masalah besar. Pasti akan ada darah dan hujan di seluruh Jinling. Nama belakangnya adalah York. Beraninya kau. Beraninya kau. Pada saat ini, gerbang perunggu halaman lainnya ditendang terbuka. Kemudian saya melihat tetua kedua dari klan mayat pengejar Xiangqi dengan jubah putih, dan sekelompok murid muncul. Masih bersama novel audioku, mari kita lanjutkan. Bab 4918 melihat murid kesayangannya terbunuh, tetua kedua penuh kesedihan dan menggertakkan giginya dalam kebencian. Dia tahu bahwa murid kesayangannya datang untuk menyusahkan Harvey York secara pribadi, dan dia berencana untuk menunggu murid kesayangannya membunuh Harvey York secara langsung, untuk membunuh hati Javier Sidu dan memberikan kesempatan bagi klan zombie untuk memasuki Jinling. Tanpa diduga, tidak hanya murid kesayangannya tidak mendapatkan keuntungan sedikit pun, tetapi dia juga terbunuh. Pada saat ini, tetua kedua tidak hanya merasa sedih, tetapi juga merasa wajahnya dipukuli dengan parah, yang sangat memalukan. "Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri." Suara itu jatuh, dan penatua kedua pindah dan datang langsung ke Harvey York. Ada bau mayat di tangan kanannya, dan rasa dingin muncul di telapak tangannya. Langkah pamungkas dari klan mayat, Suanyin Palem. Hanya saja telapak tangan ini baru saja diambil, dan Harvey York menamparnya dengan backhand, dan yang terakhir jatuh ke wajahnya terlebih dahulu. Tamparan. Penatua kedua terbang keluar, menabrak tanah seperti anjing mati, dan kemudian meludahkan seteguk darah dengan, "Wow. Dasar bajingan. Beraninya kau memukulku." Penatua kedua menjadi semakin marah. Kali ini, dia mengeluarkan pil obat yang sangat berbau busuk dan menelannya. Aura seluruh orang tiba-tiba melonjak, dan dia menembak lagi di saat berikutnya. Tamparan, Harvey York tampak acuh tak acuh, masih ditampar. Kali ini tamparan mendarat di sisi lain wajah tetua kedua. Penatua kedua yang malu dan marah terbang lagi dan jatuh langsung ke tanah. Setelah berguling selusin meter, dia berhenti. Adegan seperti itu langsung membuat semua orang terpana. Bagaimana itu bisa terjadi? Penatua kedua dibuang oleh Harvey York dengan tamparan 2 kali. Bahkan tetua kedua sendiri terlihat tidak percaya. Yang baru saja dia telan adalah obat rahasia klan mayat, hal mengerikan yang bisa membuat kekuatannya meroket hingga 30%. Namun,
Setelah dia minum obat, hampir tidak ada perbedaan antara dia dan tidak ada narkoba. Harvey York masih tenang, dan dia menamparnya dengan tamparan biasa. Pada saat ini, tetua kedua menyadari betapa menakutkannya Harvey York. Orang ini adalah master seni bela diri. York, aku akui, aku meremehkanmu. Tapi kamu berani memukul wajah pemburu mayat kami dan membunuh pemburu mayat kami. Saya katakan, kecuali keluarga kami musnah, jika tidak, kami ditakdirkan untuk bersamamu selamanya. Hari ini, kamu harus mati. Tentu saja, mata tetua kedua penuh dengan cahaya yang ganas. Ia menepuk-nepuk dadanya dengan telapak tangan, lalu pembuluh darah di wajahnya mulai membuncit, jelas kehidupan Gu yang ditanam di tubuhnya mulai meletus. Tamparan, namun, sebelum tetua kedua pecah sepenuhnya, dia melihat sosok Harvey York melangkah lebih dekat lagi, dan kemudian tamparan keras jatuh. Di mata semua orang, penatua kedua terbang lagi, dan saat dia mendarat, dia muntah darah, dan banyak daging cincang terlihat di darah. Master pemburu mayat lainnya menjadi pucat ketika mereka melihat pemandangan ini. Nama keluarga York ini sangat menakutkan. Itu sangat sombong. Siapa penatua kedua? Inilah yang disebut Raja Generasi Tentara, Dewa Perang Setengah Langkah. Hasil dari itu, di depan Harvey York, itu tidak jauh berbeda dari seekor anjing mati, dan dengan mudah dikipasi. Penatua kedua yang terhuyung-huyung memiliki ekspresi yang tidak dapat dipercaya di wajahnya. Dia menatap Harvey York, menggertakkan giginya dan berkata, "Bajingan, siapa kamu? Tidak mungkin orang sepertimu tidak dikenal di arena." Harvey York tersenyum sedikit dan berkata, "Apakah kamu tidak begitu jelas? Aku hanya seorang master Feng Shui biasa." Masih bersama novel audioku, mari kita lanjutkan. Bab 4919 Tuan Feng Shui. Mendengar pernyataan ini, wajah tetua kedua bahkan lebih jelek daripada makan kotoran. Siapa ahli Feng Shui yang memiliki keterampilan seperti itu? Namun, sebelum dia bisa mengaum, Harvey York tidak memberinya kesempatan kali ini. Saat Harvey York mendekat selangkah demi selangkah, dia menamparkan satu persatu, dan dia melihat sosok tetua kedua terus-menerus terbang di depan mata semua orang. Tamparan. Apa yang terjadi dengan merusak kencan butamu, Tuan Muda Hoffman? Tamparan. Bagaimana dengan zombie besi dari keluarga pengejar mayatmu? Tamparan. Jika kamu membunuh mayatmu, kamu akan membunuhku. Kamu hanya boleh membunuhku, aku tidak bisa melawan, kan? Apakah kamu layak? Apakah kamu memiliki kemampuan ini? Tamparan, 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 tatapan acuh tak acuh, tamparan terbang. Tidak hanya itu dilemparkan ke wajah tetua kedua, tetapi juga di hatinya. Apa? Setelah menjadi kaisar lokal di Xiangqi selama beberapa tahun, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu tidak terkalahkan di surga dan bumi? Apakah kamu berpikir bahwa dengan kekuatan kecil ini, kamu dapat membenci hukum raja? Katakan, caramu mengejar klan mayat tidak berhasil untukku. Oke, omong kosong sudah berakhir. Dengan tamparan terakhir, Harvey York langsung menjatuhkan tetua kedua ke tanah. Saya datang ke sini hari ini untuk memberikan penjelasan kepada istri saya. Apakah Anda akan memberi saya penjelasan sendiri, atau saya datang kepada Anda untuk menjelaskan? Penatua kedua tertegun sejenak, dan saat berikutnya sangat marah. Bajingan, hanya karena jalang, kamu berani membunuh pemburu mayat kami. Bagaimana dia bisa membandingkan kehidupan seorang wanita mati dengan kehidupan berharga dari keluarga pemburu mayat kita? Aku memberitahumu, jika kamu memiliki kemampuan, kamu akan membunuhku. Kalau tidak, aku akan membunuhnya malam ini dan membunuh seluruh keluarga wanita ini. Aku juga akan membiarkan murid-murid dan cucu-cucuku bergiliran untuk menidurkannya, sehingga kamu dapat memelihara domba di atas kepalamu. Aku akan membiarkanmu. Retak, sebelum tetua kedua selesai berbicara, Harvey York melangkah pada jakunnya dengan paksa. Engah, darah menyembur keluar, dan tetua kedua tampak tidak bisa dipercaya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Harvey York benar-benar berani membunuhnya. Pada saat ini, dia menatap Harvey York, dan tiba-tiba berkata, "Nama keluarga adalah York. Kamu, beraninya kamu, bunuh aku. Aku, penatua kedua dari klan mayat. Aku memiliki status tinggi. Kau membunuhku. Aku berjanji, kau akan." Harvey York berkata ringan, "Bukankah aku sudah membunuhmu?" Tanda tanya petik 2. Ada apa? Gunakan hidupmu untuk berpura-pura berada di sini. Penatua kedua terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu, dan dia sangat marah sehingga seteguk darah tua menyembur keluar. Melihat untuk mati. Harvey York melirik ringan pada banyak master di lapangan, dan berkata, "Saya tahu Anda masih mengharapkan murid dan cucu Anda untuk membalas Anda, tetapi Anda dapat yakin. Mereka tidak punya kesempatan." Begitu Harvey York menginjak kaki kanannya, dia mendengar klik batu bata biru di tanah retak, dan kerikil terbang keluar. Ada teriakan dari sekeliling, dan untuk sesaat, para murid dan cucu dari tetua kedua semua berbaring di tanah dan meratap dengan keras. Ditinggalkan. Dalam sekejap, mereka benar-benar dihapuskan. Dasar bajingan. Penatua kedua,
yang hanya memiliki nafas terakhir yang tersisa, melihat pemandangan ini melonjak dengan darah, dan akhirnya dia tidak bisa menahan nafas terakhirnya, dan dia memiringkan kepalanya dan cegukan. Pada saat ini, seorang lelaki tua dalam setelan tang kebetulan berjalan keluar dari halaman. Ketika dia melihat adegan ini, dia meraung, "Bajingan kecil. Bagaimana kamu bisa bertingkah seperti ini? Meninggalkan tuan dari keluarga pemburu mayat seperti itu, kamu tidak tahu apa-apa, percaya atau tidak." Orang ini adalah tetua agung dalam rumor. Masih bersama novel audioku, mari kita lanjutkan. Bab 4920 Harvey York mengangkat kepalanya, melirik ke arah itu dengan ringan, dan berkata, "Apakah saya membiarkan Anda berbicara?" Penatua Agung, yang awalnya benar, tiba-tiba kehilangan suaranya pada saat ini, dan wajahnya langsung menjadi sangat jelek. Jelas, dia pikir dia ada di sini untuk menegakkan keadilan dan keadilan. Tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa Harvey York dapat menahan kata-katanya hanya dengan satu kata dan satu pandangan. Ada sejenis. Memiliki kemampuan. Ini luar biasa. Tepat ketika Harvey York hendak melangkah ke gerbang halaman lain, pada saat ini, suara yang setengah tersenyum tetapi tidak tersenyum datang dari halaman lain. Harvey York dan Yulisidu mendongak pada saat yang sama, dan melihat Edward Miao dalam setelan Givenchy. Pada saat ini, dia memegang sebatang rokok tipis dan berjalan perlahan bersama sekelompok orang. Di sisinya, dia sebenarnya bersandar pada seorang wanita saat ini. Paola Jin. Harvey York sedikit mengernyit, dia sedikit bingung, bagaimana mungkin wanita ini terlibat dengan Edward Miao. Faktanya, Edward Miao bertemu Paola Jin yang berinisiatif untuk memulai percakapan dengannya ketika dia pergi setelah kencan butanya yang gagal di kamar merah. Yang satu tamak akan kecantikan, yang lain muak dengan kemiskinan dan mencintai kekayaan. Ketika keduanya dicampur bersama, itu bisa dianggap sebagai bajingan melihat kacang hijau dan melihat mata kanan. Tuan Muda Miao, Nona Jin. Melihat kedua orang ini, semua orang di sekitar pemburu mayat semua bangkit dengan susah payah, ekspresi mereka sangat hormat, dan mereka tampaknya telah melupakan luka-luka mereka. Pada saat ini, Paola Jin mengambil sedikit arogan seperti menantu kura-kura emas, melirik Harvey York dengan lubang hidungnya, dan kemudian dia memotong. Jelas, di matanya, Harvey York, menantu dari rumah ke rumah, adalah seseorang yang mencari kematian. Meskipun dia tidak mengerti mengapa Harvey York muncul di sini dan menyinggung Edward Miao. Tapi baginya, seseorang yang ditakdirkan untuk mati, meski muncul, tidak ada artinya. Tatapan acuh tak acuh Harvey York menyapu Paola Jin, dan kemudian jatuh pada Edward Miao. "Harvey York, kamu benar-benar berani. Tidak apa-apa untuk menghancurkan kencan butaku. Sekarang aku sedang berlibur di halaman lain, dan kau juga datang menggangguku. Bagaimana? Nama klan pemburu mayat Siangki kami tidak cukup menakutkan. Edward Miaoku terlihat sangat mudah diganggu. Kamu bisa membiarkan York yang bermargamu menginjak kepalamu dengan santai." Wajah Edward Miao setengah tersenyum, tetapi kata-katanya acuh tak acuh. Dia tampaknya tidak marah dan perkasa, tapi dia secara naluriah merasa kagum dan takut. Tuan muda keluarga Miao awalnya luar biasa. Penatua Agung, yang baru saja dihentikan oleh Harvey York, berkata dengan ekspresi sedih, "Tuan muda, Anda di sini." Orang ini, tidak hanya membunuh tetua kedua, membunuh Michelle Miao, dan membunuh Andrew Miao. Dan dia hanya ingin membunuhku. Juga, Tuan klan mayat kita telah dihapuskan olehnya lebih dari 100. Dia tidak hanya ingin membunuh orang, tetapi juga ingin mematahkan akar keluarga pemburu mayat kita. Tuan muda, dia tidak mengambil klan mayat kita di matanya, kamu tidak boleh membiarkannya pergi. Edward Miao mengambil sebatang rokok, meludahkannya, dan berkata, "Harvey York, kamu benar-benar berani. Aku tidak merepotkanmu, tetapi kamu benar-benar mengirimkannya ke pintumu dan melakukan hal seperti itu. Sepertinya sulit bagimu untuk tidak mati hari ini. Ayo, mari kita semua ahli dari perlombaan mayat datang. Pergi dan beritahu Nona Kuilanlan lagi, kita bisa menyelesaikan masalah sepele ini, jangan buang waktu." Masih bersama novel audioku, mari kita lanjutkan. Bab 4921 Edward Miao memberi perintah perlahan, dengan ekspresi tenang di wajahnya. Baginya, jika itu di Siangki, tidak akan terlalu merepotkan untuk membunuh seseorang. Harvey York di depannya sekarang adalah juru bicara keluarga Jinling Joyner dan 6 dunia tersembunyi, dan dia juga penjabat kepala desa Tianmen di barat daya. Dia secara alami ingin menjadi terkenal. Dan Harvey York membunuh begitu banyak orang dan melukai begitu banyak orang, menurut akal sehat, pasti ada harga yang harus dibayar. Untuk dapat membunuh Harvey York secara wajar dan legal, bagi Edward Miao, itu adalah yang terbaik. Karena ini tidak hanya bisa membunuh orang, tetapi juga memanfaatkan kesempatan untuk menyerang harga diri Louis Sahid, sehingga dia berpeluang mendapatkan wanita itu. Mengikuti perintah Edward Miao, banyak master besar berpakaian orang Miao muncul ke segala arah. Beberapa dari mereka berdiri di dinding, beberapa di pepohonan, beberapa di bawah bayang-bayang gedung. Masing-masing dari orang-orang ini tampak jahat, seolah-olah mereka bisa membunuh seseorang kapan saja. Selain itu,
Ada lebih dari selusin personel keamanan bersenjatakan senjata api, semuanya membunuh, langsung mengelilingi Harvey York dan Yulisidu. Dan ada banyak suara papan peti mati yang didorong terbuka di mana-mana. Jelas, kartu truf dari klan mayat sudah siap untuk dikeluarkan. Wajah Yulisidu berubah liar, dan dia dengan cepat mengeluarkan ponselnya untuk mengirim pesan, karena dia menemukan bahwa semuanya di luar kendali. Adapun Harvey York, wajahnya acuh tak acuh. Setelah matanya menyapu ke sekeliling lapangan, dia tersenyum sedikit, apa? Tuan Muda Miao, bawa begitu banyak orang untuk memberiku penjelasan. Oke, jika itu masalahnya, berlutut di depan semua orang, bersujud untuk mengakui kesalahanmu, lalu patahkan tanganmu sendiri. Masalah ini sudah berakhir. Mendengar kata-kata Harvey York, semua orang di antara hadirin tertegun sejenak, dan kemudian mereka mau tidak mau mengulurkan tangan dan menjulurkan telinga mereka. Semua orang merasa ada masalah dengan pendengaran mereka, dan mereka salah dengar. Edward Miao bahkan lebih tertegun sejenak, dan saat berikutnya wajahnya menunjukkan senyum yang bukan senyum. Jelas, menurut pendapatnya, Harvey York mengatakan kata-kata seperti itu dalam keadaan seperti itu, entah otaknya kebanjiran, atau ada lubang di kepalanya. York, kamu sakit. Tuan Muda Miao adalah tuan muda tertua dari klan pemburu mayat, dan dia adalah orang di lingkaran atas yang sebenarnya. Dan kamu hanya pembohong, ahli fisika Feng Shui, dan menantu dari rumah ke rumah. Kamu benar-benar ingin Tuan Muda Miao berlutut dan menjelaskan kepadamu. Apakah kamu memotong salah satu tanganmu sendiri? Apakah kamu berpikir tentang kentut, atau melamun? Paola Jin, yang memegang lengan Edward Miao, berjalan keluar dengan kaki panjangnya dan memandang Harvey York dengan jijik. Demi Anda menjadi menantu keluarga Zimmer, saya akan memohon belas kasihan atas nama Anda. Aku segera berlutut untuk meminta maaf, kehilangan salah satu tanganku, dan kemudian meminta istrimu untuk tidur dengan Tuan Muda Miao. Kalau begitu ini selesai untuk hari ini. Jika kamu tidak bisa melakukannya, hal ini tidak akan berhasil. Pada saat ini, Paola Jin memiliki sikap seorang wanita simpanan, dan ketika dia mengucapkan kata-kata seperti itu, dia bahkan merasakan mata setuju Edward Miao. Pada saat ini, Paola Jin merasa sangat keren, sangat keren. Selain mampu menginjak bajingan Harvey York, dia selalu menjadi sahabat karib. Untuk pertama kalinya, dia merasa seperti seorang budak yang diserahkan untuk menjadi tuannya. Harvey York tersenyum ringan dan berkata tanpa komitmen, Anda layak mengucapkan kata-kata ini kepada saya. Masih bersama novel audioku, mari kita lanjutkan. Bab 4922 mendengar kata-kata Harvey York, Edward Miao dan yang lainnya sedikit mengubah ekspresi mereka. Tidak ada yang akan mengira bahwa Harvey York tidak akan memberikan wajah Paola Jin begitu banyak. Anda harus tahu bahwa Paola Jin memohon padanya. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa-apa tentang itu? Orang-orang seperti itu benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Beberapa master hebat dari keluarga pemburu mayat memutar leher mereka dan bersiap untuk melangkah maju. Kekuatan mereka jauh lebih kuat daripada kelompok di luar tadi, dan masing-masing sangat percaya diri, merasa bahwa mereka pasti bisa menjaga Harvey York. Namun, tepat setelah orang-orang ini keluar, Paola Jin berbisik, Tuan Muda Miao, tunggu sebentar, orang ini adalah menantu keluarga Jin di Mordu, beri saya kesempatan lagi, saya akan membujuk saya dengan baik. Dia, sebenarnya, yang dimaksud Paola Jin adalah dia akan mengambil kesempatan untuk menamparkan wajah Harvey York lagi. Edward Miao mengangguk sambil tersenyum tetapi tidak tersenyum, menyaksikan adegan ini dengan penuh minat. Paola Jin mengambil langkah maju pada saat ini, dan berkata dengan sikap arogan, Harvey York, saya tahu bahwa karena Mandy Zimmer akan pergi kencan buta, Anda telah menyerah pada diri sendiri sekarang. Kamu bahkan ingin menunjukkan nilaimu dengan mengalami masalah dengan Tuan Miao. Upaya sia-sia untuk menjaga Mandy Zimmer di sisimu. Tapi, kamu harus jelas, tidak peduli berapa pound atau tael yang kamu miliki, tidak peduli berapa banyak keterampilan yang kamu miliki, Tuan Muda Miao adalah orang yang tidak bisa diprovokasi Harvey York dalam 18 dan 18 masa hidupnya. Jika Tuan Muda Miao benar-benar marah, konsekuensinya akan serius. Kamu juga akan mendapat masalah besar. Jangan katakan keluarga penggabung Jinling dan 6 keluarga tersembunyi, bahkan jika keluarga Mordu Jin kami bersedia untuk maju, mereka mungkin tidak dapat menahanmu. Harvey York berkata dengan acuh tak acuh, meskipun kamu adalah musang dan tidak memiliki niat baik untuk menyambut ayam untuk tahun baru, tetapi demi pembukaanmu, aku akan memberi Edward Miao kesempatan lagi. Berlututlah sekarang, belum terlambat. Harvey York, kamu terlalu merasa benar sendiri. Paola Jin terkejut dengan arogansi Harvey York. Jika bukan karena melihatmu membawaku sebagai sopir, apakah menurutmu aku akan baik padamu sekarang? Bagaimana mungkin orang kelas bawah sepertimu mengerti apa yang diwakili oleh klan pemburu mayat? Boom, pada saat ini, ada langkah kaki padat yang datang dari belakang, dan John Sidu, Pangeran Sidu dan yang lainnya dengan wajah jelek muncul dengan cabang Jinling. Tim yang terdiri dari ratusan orang ini berjalan di belakang Harvey York pada saat yang sama, semuanya menatap serius ke arah para pemburu mayat.
Meskipun ini adalah home court cabang Jinling, tidak ada yang tahu apa konsekuensinya dalam pertarungan yang sebenarnya. Melihat adegan ini, Paola Jin tertegun sejenak, lalu cemberut dan berkata, Harvey York, tidak heran kamu begitu keras kepala, dan tidak masuk akal. Ternyata kamu mengandalkan seseorang yang memiliki Jinling untuk mendukungmu. Tapi jangan lupa, tidak peduli seberapa kuat dan kuat cabang Jinling, ini adalah kekuatan orang luar, dan itu tidak ada hubungannya denganmu. Jika kamu benar-benar berpikir bahwa dengan ini, kamu dapat memamerkan kekuatanmu, maka aku katakan, kamu salah. Kesalahan besar. Orang-orang ini, di mata Tuan Muda Hoffman, bahkan bukan kentut. Harvey York berkata dengan ringan, saya benar-benar tidak perlu bergantung pada ini. Demi hubungan 3 poinmu dengan Mandy, pergi dari sini. Ayo lagi, aku akan menghancurkanmu bersamaku. Ketika kata-kata itu jatuh, mata Harvey York tertuju pada Edward Miao, dan berkata dengan dingin, berlutut atau tidak. Jika kamu tidak berlutut, aku khawatir kamu tidak akan memiliki kesempatan. Masih bersama novel audioku, mari kita lanjutkan. Bab 4923, Kelinci Kecil. Kamu benar-benar tidak ingin mati. Penatua yang hebat baru saja melihat Harvey York pada saat ini, dan dia masih membandingkan secara membabi buta. Dia bahkan lebih marah. Bajingan, aku memberimu wajah, kan? Jika kamu menghina Tuan Muda Miao seperti ini lagi, percaya atau tidak, aku akan membunuhmu. Ada orang yang tidak takut mati. Harvey York menghela nafas dan menepuk punggungnya. Tamparan, The Great Elder menutupi wajahnya dan terbang keluar dengan ekspresi tidak percaya. Lagi pula dia tidak percaya, Harvey York berani memperlakukannya seperti ini. Edward Miao maju selangkah, menyipitkan matanya dan berkata, York, kamu bisa. Jadilah sombong di depan Edward Miao-ku, kamu tidak tahu cara menulis karakter mati. Kau, tamparan, Harvey York terlalu malas untuk terus berbicara omong kosong dengan Edward Miao, dan menamparnya ke tanah dengan tamparan. Apakah Anda harus menunggu saya untuk mengambil tindakan secara langsung sebelum Anda siap untuk mengembalikan akun saya? Terkejut. Pikiran semua orang bergemuruh, menonton adegan ini dengan tidak percaya. Tamparan Harvey York tadi terlihat sederhana dan santai, dan tampak santai dan bebas. Tapi masalahnya, orang yang dia kibaskan adalah Edward Miao. Tidak ada yang akan mengira bahwa Harvey York akan melakukannya ketika dia mengatakan dia akan melakukannya, bahkan Edward Miao tidak akan melepaskannya. Anda harus tahu bahwa Edward Miao adalah putra tertua dari keluarga Miao dan keluarga pemburu mayat di Hunan Barat. Dia ditakdirkan untuk mewarisi klan mayat di masa depan. Dia tidak hanya memiliki latar belakang yang kuat, energi yang besar, dan koneksi yang kuat, tetapi identitas dan statusnya berada di luar imajinasi orang biasa. Hari-hari ini, ketika dia datang ke Jinling, dapat dikatakan bahwa bintang-bintang memegang bulan, dan dia terus-menerus dicari oleh para pejabat dari semua pihak. Bahkan Araceli Hoffman, tuan muda tertua dari keluarga Hoffman, memujinya. Dan orang seperti itu benar-benar ditampar oleh Harvey York di depan umum. Ini benar-benar sulit diterima. Tuan muda, ada apa denganmu, Edward? Sekelompok besar orang bergegas mendekat dan buru-buru membantu Edward Miao berdiri. Saat ini, Edward Miao memiliki sidik jari di wajahnya yang pucat, dan ada bintang emas di depannya. Bisa dibayangkan bahwa tamparan Harvey York tadi tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali, dan tamparan itu membuatnya hampir menangis. Pergi, bunuh mereka untukku. Pada saat ini, seorang pemuda dari keluarga pemburu mayat berjalan keluar dan berbicara dengan tajam. Dalam sekejap, lebih dari selusin penjaga keamanan bergegas keluar dengan senjata api, dan puluhan ahli dari pemburu mayat bergegas keluar untuk membunuh Harvey York. Boom, Pangeran Sidu di belakang adalah orang pertama yang mengambilnya, mengeluarkan senjatanya dan menarik pelatuknya ke langit. Aku melihat siapa yang berani. Siapapun yang berani bergaul dengan Tuan Muda York tidak akan bisa bergaul dengan kita di Jinling. Aku tidak bisa bergaul dengan keluarga Sidu kita yang tersembunyi. Pada saat yang sama, Master Helm Jinling lainnya juga mengeluarkan senjata api, busur, dan pedang. Bahkan John Sidu sendiri mengeluarkan 2 senjata api, seperti seorang musketir. Adegan ini membuat para master dan personel keamanan pemburu mayat bergerak sedikit. Jelas mereka tidak bisa membayangkan bahwa cabang Jinling akan benar-benar melindungi Harvey York sedemikian rupa. Dan Paola Jin benar-benar marah ketika melihat adegan ini. Meskipun dia memiliki niat untuk menginjak kaki Harvey York beberapa kali dan memukul wajah Harvey York. Tapi bagaimana mungkin Harvey York tidak menerima amalnya? Juga lakukan hal seperti itu. Harvey York, kamu lancang. Kamu terlalu lancang. Kamu tidak tahu apa yang salah, kamu tidak tahu langit tinggi, kamu tahu apa konsekuensinya. Apa yang akan terjadi? Jelas, Paola Jin masih percaya bahwa Harvey York tidak memiliki kepercayaan diri dan kekuatan untuk menantang Edward Miao. Masih bersama novel audioku, mari kita lanjutkan. Bab 4924, Kerbau. Nama keluarga adalah York, kamu benar-benar sapi yang tak terduga. Jelas, Edward Miao juga seorang karakter. Begitu dia pulih, kemarahan di wajahnya menghilang, digantikan oleh niat membunuh yang muncul.
Sepanjang hidup saya telah melihat banyak pria di Xiangqi, banyak anak muda di Wolxing, dan banyak yang disebut bangsawan di luar negeri. Tapi harus kuakui, ini benar-benar pertama kalinya aku melihat seseorang yang sombong sepertimu yang tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Menurut pendapatku, kamu tidak hanya kehilangan kesempatan bahwa Paola Jin akhirnya memberimu, tetapi juga membuatku marah Edward Miao. Kau tahu, aku, Edward Miao, marah, dan konsekuensinya sangat serius. Setelah mengatakan itu, Edward Miao mengeluarkan cerutu dan menyalakannya, mengepulkan asap, hari ini, kamu pasti akan membayar untuk ini. Dan pada titik ini, tidak ada gunanya bagimu untuk menyesal. Harvey York tersenyum tanpa komitmen dan berkata, karena Tuan Muda Miao sangat arogan, sebaiknya tunjukkan semua kemampuanmu. Biarkan aku melihat seberapa kuat dirimu. Biarkan aku melihat apakah kartu trufmu bisa membuatku takut. Aku bisa memberitahumu satu hal, aku tidak tahu berapa banyak sampah yang akan aku injak sampai mati dalam setahun. Jika kamu tidak ingin mengambil inisiatif untuk memberiku penjelasan, maka aku tidak keberatan sama sekali, biarkan hantu dan ular di belakangmu berlutut bersamamu. Untuk Harvey York, hari ini, apapun yang terjadi, Edward Miao harus membayar harga untuk urusan Mandy Zimmer dan memberikan penjelasan yang memuaskan. Kalau tidak, bagaimana mungkin Lilian Yates dan yang lainnya memiliki nada yang halus? Bagaimana Harvey York menghadapi Mandy Zimmer di masa depan? Mendengar kata-kata Harvey York, Edward Miao malah tertawa, menarik, sangat menarik. Dia tidak hanya sombong, tetapi dia tidak tahu bagaimana menulis kata mati ketika dia akan mati. Satu jalan menuju kegelapan, tetapi sangat arogan tanpa menyadarinya. Aku benar-benar penasaran, bagaimana orang sepertimu melakukannya tanpa terbunuh begitu lama. Hanya karena kamu beruntung. Jika itu masalahnya, maka aku minta maaf. Aku khawatir, keberuntunganmu akan berakhir di sini. Kesombongan Harvey York dan tanpa komitmen membuat hati Edward Miao berkobar. Selain kejadian Louis Sahid, apakah Harvey York benar-benar berani mendatanginya dan meminta penjelasan? Dari sudut pandang Edward Miao, bagaimana mungkin orang berlevel rendah seperti Harvey York memiliki kualifikasi untuk melakukan hal seperti itu dan mengatakan hal seperti itu? Dan Paola Jin juga mencibir, meremehkan perilaku Harvey York. Dibandingkan dengan latar belakang keluarga, satu adalah keluarga kaya di Xiangqi, dan yang lainnya adalah akar rumput. Dibandingkan dengan identitas, satu adalah keluarga kaya, dan yang lainnya adalah menantu. Dibandingkan dengan energi, yang satu memiliki tangan dan mata ke langit, dan yang lainnya adalah boneka. Dalam kognisi Paola Jin, Harvey York tidak bisa menjadi lawan Edward Miao tidak peduli dari sudut pandang mana. Lakukan hal yang benar dengan Edward Miao dan keributan dengan Edward Miao. Tidak lebih dari Harvey York yang menghela nafas lega, dan dia masih berpikir dia memiliki kekuatan. Tapi dia juga tidak memikirkannya, masyarakat saat ini bukanlah masyarakat di mana kekuatan memutuskan segalanya. Tidak peduli seberapa kuat Anda, bisakah Anda lebih kuat dari meriam pesawat? Tidak peduli seberapa kuat Anda, dapatkah Anda melampaui mesin negara? Saya tidak tahu bagaimana keluar dari jalan sementara ada langkah, tapi ini adalah tamparan di wajah, kepura-puraan yang tidak rasional. Dari sudut pandang Paola Jin, Harvey York adalah tindakan tak bernyawa. Yang bisa saya katakan adalah, tidak heran dia ingin menjadi menantu. Pria ini benar-benar tidak punya apa-apa untuk ditawarkan. Masih bersama novel audioku, mari kita lanjutkan. Bab 4925, waktu telah berubah. Saya tidak pernah membayangkan bahwa di tahun ini, akar rumput akan berani menantang bos. Pada saat ini, sesosok berjalan keluar dari halaman. Meskipun dia mengenakan pakaian biasa, dia baru berusia awal 30-an, dan wajahnya tidak mencolok, tetapi dia memiliki aura menakutkan yang tak terkatakan di tubuhnya. Ketika orang-orang yang mengejar mayat itu melihat orang ini, mereka semua bersemangat. Aldemar Miao, orang tuamu ada di sini. Cepat, bunuh bajingan ini, dia benar-benar berani bergaul dengan klan mayat kita. Yu Miao mengabadikan jenius seni bela diri sekali dalam 1000 tahun sepertimu, dan semua orang brengsek. Jelas, yang satu ini adalah seorang pemuda yang kemungkinan besar akan menjadi generasi God of War di antara klan pemburu mayat. Kekuatannya lebih kuat dan menakutkan daripada tetua kedua, dan dia juga merupakan penjaga terkuat Edward Miao ketika dia keluar. Dengan adanya Aldemar Miao ini, Edward Miao yakin bahwa meskipun itu adalah kota terlarang, dia akan berani berjalan-jalan. Harvey York, kan? Saya sudah membaca profil Anda memiliki beberapa kemampuan, tetapi di mata saya, itu masih belum cukup. Saya tidak peduli apa yang benar atau salah, yang saya tahu adalah bahwa Anda menyinggung Tuan Muda Miao hari ini. Tuan Muda Miao dalam suasana hati yang buruk dan sangat tidak bahagia, jadi saya harus berurusan dengan Anda. Aldemar Miao tampak acuh tak acuh dan memandang Harvey York dengan jijik. Kalian semua berlutut, mematahkan salah satu tanganmu sendiri, berlutut di sini selama 3 hari 3 malam, dan masalah ini selesai. Kalau tidak, hehe. Dengan cibiran dari Aldemar Miao, sebuah momentum yang tak terkatakan menyebar dari tubuhnya.
Aura semacam ini datang dari langit, dan itu menakutkan, mengejutkan, dan membuat semua orang merasa bahwa mereka sedikit lebih pendek di depannya. Harvey York tampak acuh tak acuh, dewa perang setengah langkah, bagaimana dia bisa melihatnya di matanya. Bahkan, pihak lain adalah generasi God of War, dan menurutnya, itu juga merupakan tamparan di wajah. Pada saat ini, Pangeran Sidu melangkah maju dan berkata dengan dingin, "Mari Tuan Muda York berlutut. Apakah kamu kehilangan akal? Berpakaian sedikit lebih primitif dan berpura-pura menjadi master di depan kita. Ingin mati?" Gulungan. Aldemar Miao membuka mulutnya dengan dingin, dan saat berikutnya dia menamparkan backhand-nya. Kecepatannya sangat cepat, hampir sepersepuluh dari Harvey York. Bagaimana mungkin bereaksi dengan keahlian Pangeran Sidu? Dalam sekejap, Pangeran Sidu terbang dan jatuh ke tanah. Wow, dia menyemburkan seteguk darah, wajahnya sangat jelek. Pada saat ini, rasa malu Pangeran Sidu berubah menjadi kemarahan. Dia jelas dipersenjatai dengan senjata api dan diserang oleh pihak lain. Ini benar-benar tak tertahankan dan tak tertahankan. Hehe, itu benar-benar sekelompok sampah. Ayo pamerkan kekuatanmu lagi, dan kamu masih bukan macan kertas saat bertemu Aldemar Miao. Aldemar Miao adalah orang pertama dalam seni bela diri dari klan mayatku. Bagaimana bisa kalian idiot menjadi lawan? Sekelompok besar orang mulai bersorak keras, tampaknya terkejut dengan kekuatan Aldemar Miao. Paola Jin juga memandang Harvey York dengan wajah bangga, merasa bahwa kali ini, menantu dari pintu ke pintu akhirnya bisa membiarkan menantu dari pintu ke pintu tahu bagaimana menulis kata-kata surga dan bumi. Pangeran Sidu menggertakkan giginya dan berkata, "Bajingan, aku akan membunuhmu." Sambil berbicara, dia langsung naik, membuka asuransi senjata api, dan menginstruksikan Miao untuk beribadah. "Saya tidak percaya Anda lebih cepat dari senjata api." Aldemar Miao sedikit cemberut ketika dia mendengar kata-kata itu, dengan ekspresi jijik yang jelas di wajahnya. Harvey York melambaikan tangannya untuk menghentikan gerakan Pangeran Sidu, karena dia tahu betul bahwa senjata api tidak berguna untuk master seperti itu. Terima kasih sudah mampir di channel Novel Audioku, bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya, untuk berkembangnya channel ini, channel Novel Audioku akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.